dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini Bang ya, ini intinya ya, Yesus sudah datang ini. Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu." Berarti Thomas dan Yesus sudah saling bertatapan ya, makanya Yesus berdialog dengan dia. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Di mana di situ ada gelagat-gelagat bahwa Thomas kaget? Coba. Oke, gini loh ya. Begitu juga saya pakai dalil ini. Lukas 24, 37, 39. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Makanya Yesus membuktikan, "Woi, saya bukan hantu, woi." Ya buktikan Yesus kalau kamu bukan hantu. Minta bukti apa? Oke, Lukas 39-nya. "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada dagingnya." Terus, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi, Yesus ini manusia beneran atau hantu? Akhirnya Yesus membuktikan bahwa dia bukan hantu gitu loh. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan ketuhanan itu. Nah, ketika mereka percaya bahwa dia itu Yesus beneran bukan hantu, maka ada apa-apa ya. Musa juga dijadikan Allah, Tuhan. Nah, di situ sebenarnya ayatnya Tuhan di situ. Karena dalam Bible tidak ada Lord, itu gak ada, God itu gak ada, Lord yang benar. Ya, kalau dikatakan Allahku, Tuanku, benar juga karena Musa juga dijadikan Allah. Ya. Karena dalam Bible, manusia yang diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, itu disebut Allah. "Aku menjadikan engkau Musa sebagai Allah dan saudaramu Harun sebagai nabi." Keluaran 7 ayat 1. Gitu. Silakan. Iya, jadi kalau kitab tadi yang Mazmur Abang katakan ya, para murid di situ kaget. Itu wajar, Yesus memang datang tiba-tiba. Dan itu adalah penampakan diri Yesus. Mereka memang belum melihat bahwa Yesus itu telah bangkit. Jadi mereka kaget. Sedangkan dalam peristiwa yang ini, tidak ada dikatakan kaget. Jadi kan, kita kan nggak meragukan bahwa informasi atau keterangan yang disampaikan Alkitab itu akan jelas. Bahwa yang tadi, ketika muridnya tadi muridnya Thomas kaget, kalau menurut Abang dia kaget, tidak ada ditulis kaget dan tidak ada di situ satu keterangan pun yang menunjukkan bahwa Thomas itu dalam keadaan kaget. Kalau memang mereka ada kaget, Alkitab menuliskan seperti itu tadi yang Abang bacakan tadi itu, bahwa memang mereka kaget. Jadi keterangan daripada Alkitab itu pasti dia lengkap. Kalau kaget ditulis kaget, kalau tidak kaget, ya maka tidak ada di situ ditulis kaget. Terus kemudian kalau Abang katakan tadi bahwa terkait dengan penulisannya yang harusnya Tuanku. Kemudian tadi Abang mengatakan bahwa siapa tadi tokoh Alkitab yang Abang katakan bahwa dia juga disebut oleh Allahku. Di ayat mana ada bangsa Israel berani menyebut kata Allahku kepada sosok manusia atau kepada nabi sekalipun? Tidak ada. Di Alkitab itu penyebutan kata Allah hanya disebutkan kepada Allah yang memang Allah sang pencipta, kemudian kepada Yesus, dan ini diucapkan oleh Thomas yang tertulis pada Yohanes 20 tadi. Yohanes 20 ayat 28 tadi. Selain itu tidak ada. Coba tunjukkan sama saya. Coba tunjukkan ayatnya di mana. Ada penyebutan pengakuan kepada manusia. Dia menyebutkan Allah selain dia yang baca. Mana? Keluaran 7 ayat 1. Terus yang kedua gini, Yesus ketika dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia itu bukan hantu. Ya, dia menunjukkan dirinya manusia, bukan Tuhan. Itu ya. Cuma Kristen aja. Ya.
yang menganggap dia Tuhan setelah bangkit. Ya, kalau justru ayat ini menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan nanti aku mati terus bangkit di hari ketiga, gak ada. Andai kan pernah disampaikan, tidak mungkin muridnya kabur menyangka hantu. Wah, ketika dia melihat pasti gini, oh iya Tuhan, katanya kamu memang dulu mengatakan kemarin ya, kamu akan bangkit beneran. Ternyata ya malah dikatakan hantu. Ya, berarti tidak benar. Yesus tahu dia akan mati bangkit, diberitahu kepada murid-muridnya, itu gak benar. Andai kan benar dia menyampaikan, tidak mungkin muridnya kaget menyangka dia hantu. Ya, ibaratkan gini, saya mengatakan, ingat ya, saya besok mati. Tapi tenang, di hari ketiga saya bangkit. Berarti Selasa, Rabu, Kamis. Ketika Kamis beneran saya bangkit, pasti mereka bahagia. Iya, tata ya kamu bangkit. Malah dikatakan saya hantu. Berarti tidak ada Yesus mengatakan dia akan bangkit itu. Ya, gitu. Silakan. Kalau Musa dijadikan Allah oleh Tuhan, Keluaran 7 ayat 1. Baca. Oke, saya baca. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, berarti kalau Yesus dikatakan Allah, ya bersama seperti Musa, karena dia utusan. Dengar dulu bang, ini firman Allah, firman Allah kepada, abang ngerti nggak maksudnya kenapa dia diangkat jadi Allah? Kamu lebih percaya ke sama Allah atau ke muridnya Yesus? Muridnya Yesus mengatakan Yesus Allah. Musa ini kalau ke Musa ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Lebih hebat mana? Tuhan sendiri yang mengatakan dipakai untuk berkuasa atas Firaun dan juga saudara-saudaranya. Abang ngerti nggak makna daripada Allah? Allah itu bukan aja. Kamu lebih Allah percaya itu adalah sebuah kedudukan, bukan nama. Jadi dia diberikan kedudukan sebagai Tuhan. Kalau Allah kepada itu sama Musa, dengan Tuhan sendiri yang mengatakan Allah Musa itu. Tapi kalau kepada Yesus muridnya, berarti lebih hebat mana? Tuhan sendiri yang ngomong atau muridnya Yesus yang mengatakan? Ayo. Kalau Thomas, dia jelas mengatakan, ya Tuhanku, Allahku. Oke, kalau kepada Musa, siapa yang mengatakan? Ini Allah mengatakan kepada Musa, dia memberikan kedudukan jelas. Dia memberikan kedudukan itu kepada Firaun agar berkuasa kepada Firaun. Iya, sekarang yang memberi kedudukan kepada Yesus, Thomas. Lebih hebat mana istilah pemberian kuasa kepada Firaun dan saudara-saudaranya. Baca ayat yang selanjutnya. Bukan berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tidak kuasa dia. Bagaimana? Nah, masih enak Tuhan memberi kekuasaan kepada Musa daripada Yesus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ayo. Abang nggak baca Alkitab, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Oke, mujizat itu supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan sebagai utusan, firman yang diutus. Ya, di mana? Oh, berarti Musa bisa dikatakan Tuhan juga karena bermujizat. Elia menghidupkan orang mati, berarti Tuhan juga. Tetapi dia bukan firman Allah yang hidup, bukan. Mereka memang berasal dari laki-laki dan perempuan, dari hubungan badan laki-laki dan perempuan. Di mana ucapan Yesus bahwa dia firman jadi manusia? Ucapan Yesus mana? Ini kita nanti akan mutar-mutar lagi nanti kita untuk koreksi kitab Yohanes. Kita kan sudah sering membahas itu, cuma abang menolak ya silakan. Nggak perlu kita menghabisi waktu untuk itu, bang. Tanda-tandanya Tuhan itu seperti apa? Apa? Tahu nggak membedakan? Abang kan membatasi makna utusan itu kan sebagai nabi. Tuhan diantaranya El Olam, kekal tidak mati. Yesus mati, Bang Laskar. Bagaimana? Di antara tandanya Tuhan, dia punya sifat El Olam, kata Yahudi, kekal, tidak pernah tersentuh maut, tidak mati. Yesus tersentuh maut, mati dulu baru bangkit jadi Tuhan. Iya, Yesus kan bangkit kan, maut nggak berkuasa atasnya, tetapi dalam kemanusiaannya dia mati, tetapi dia bangkit dalam keilahiannya, makanya pada hari ketiga dia bangkit. Dengerin. Tandanya Tuhan itu pertama dia kekal, tidak pernah mati walaupun sedetik. 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. 2, tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Dan Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19, Hosea 11 ayat 9.
dan tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Nah, Yesus 100% bertentangan. Dia pernah mati, dia kelihatan, dia di dunia, dia manusia, bertentangan dengan sifatnya Tuhan. Kalau Tuhan, kata Yesus, Allah Bapa. Mana dalilnya? Matius 11:25. Ada di langit. Matius 2:39. Jumlahnya 1 Esa. Markus 12:29. Ya. Nah, kalau utusan, Bang, tanda-tandanya utusan, tugasnya adalah penyampai firman. Yohanes 3:4. Yesus penyampai firman. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa. Yohanes 14:31. Yang keempat, melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Nah, ini tanda-tandanya utusan. Jauh lah. Ya. Sedangkan Tuhan yang benar sudah dikenalkan oleh Yesus, yaitu Allah Bapa di langit tidak kelihatan, satu-satunya Tuhan. Kalau utusan sudah diakui oleh Yesus, dia penyampai firman, tidak bisa berbuat apa-apa, melakukan perintah Bapa, melakukan kehendak Bapa, semuanya dilakukan oleh Yesus itu. Nah, sehingga kalau kamu mentuhankan Yesus, berarti memaksa manusia, anaknya orang dijadikan Tuhan. Nah, saya lebih percaya ke Yesus daripada ke Kristen. Gitu, lanjut. Oke, ini saya bacakan ayatnya yang silakan. menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri dan dia adalah Tuhan. Ini di luar konteks dari Yohanes 1 pada mulanya adalah firman ya, ini bukan. Ini hanya untuk menambahkannya. Di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ini abang dengar baik ya, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu di 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi di dalam kemanusiaan Yesus, di dalam Kolose 2 ayat 9, itu ada kepenuhan kealahannya. Makanya dikatakan firman yang menjadi manusia. Di dalam kemanusiaan, dalam kedagingannya itu ada Allah. Dan penuh, enggak setengah-setengah. Saya baca Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Oke, satu-satu dulu, kealahan. satu-satu. Saya nanya, menurut Yesus Allah itu ada di mana? Bapaknya Allah ada di surga. Ya terus, berarti Yesus bukan Allah dong. Dia kan firmannya, bagian Oke. dari diri. Dari Oke, pakai diri dalil Allah ya. itu yang Firman itu keluar apa menjadi artinya firman manusia. itu? Firman itu apa? Firman itu nggak bisa kita membatasinya hanya berupa perkataan, tetapi kehendak Allah. Kemudian Sekarang pakai dalil kekuasaan bahwa firman Allah, itu kehendak Allah. kekuasaan Mana Allah dalilnya? itu adalah firman untuk Pakai menjadikan. dalil, pakai dalil, pakai dalil. Mana menjadikan arti segala firman sesuatu itu menjadi kehendak ada. Allah? Mana dalilnya? Bagaimana? Pakai dalil bahwa firman itu kehendak Allah, silakan. Abang nggak boleh minta untuk definisi firman itu kehendak Allah. Tetapi kalau kita baca Alkitab secara penuh, maka kita bisa menyimpulkan. Bang, gini loh, bang, Abang ini tak pernah nggak ajarin. belajar sekolah. Tunggu dulu, Ketika tak ajarin. begitu banyak materi, kan guru menyuruh menyimpulkan Tahan kesimpulannya dulu yang pelan-pelan Pak seperti itu. Sopir. Pak Sopir pelan-pelan gini loh. Seperti ini loh pertanyaannya. Tahta firman itu apa? Firman itu perkataan Allah. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Nah, sekarang ketika kamu mengatakan firman itu kehendak Allah, mana dalilnya? Silakan. Itu kesimpulan kalau kita membaca seluruh kitab. Maka kesimpulannya seperti itu. Ini kalau orang kayak gini tidak paham Bible, jangan debat dengan Dia saya. nggak paham Bible, Bang. Makanya dibutuhkan hikmat. Nggak, paling Kepada tidak, orang Farisi, ahli-ahli Bang Taurat, Laskar. mereka nggak paham pengajaran Yesus. Bang Makanya dia Laskar. dianggap sesat. Karena apa? Bang- Mereka nggak punya hikmat. Bang Laskar, kalau ada kesimpulannya, setidaknya data-datanya ada untuk menyimpulkan ke situ. Mana Yohanes data-datanya? 1 kan tuh sudah dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Terus apa nggak bisa menyimpulkan bahwa firman itu berarti kan adalah salah satu pribadi Allah yang keluar dari diri Allah menjadi manusia. Ah, Maka keluar. nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Berarti keluar Dan dari kalau Allah. firman itu adalah Allah itu. Jadi nggak berbicara hanya perkataan, berfirmanlah Allah. Berarti Anda mengartikan firman itu adalah perkataan. Nggak seperti itu iman Kristen. Dari Yohanes saat tadi, bukan saya mengarang bebas. Berarti Kalau kita baca lagi konteks yang
sama seperti itu. Baca lagi Yohanes 1 ayat 2-nya kalau gitu. Anda nggak paham berarti Yohanes 1 ayat 2-nya. Baca betul-betul. Oke, sama-sama memahami kita Bang ya. Kalau Bang bilang saya nggak paham, saya baca yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Makanya dikatakan firman itu adalah salah satu pribadi dari Allah. Ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, lihat ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia melalui firman itu kan. Dan tanpa Dia, Ayat 2 itu menjelaskan ayat 1. Coba ngerti nggak baca ayat 2-nya? bagaimana sih nalarmu Bang? Pada mulanya adalah firman ya. Ini kan berbicara tentang bagaimana Yesus itu dari firman menjadi manusia. Karena kalau kita baca di ayat berikut, maka dijelaskanlah bahwa Percuma ini pakai emosi firman ini kalau nggak menceritakan dibaca tentang- dengan jelas, ditelaah, teliti. Ayat 2 itu menjelaskan ayat 1. Saya bilang coba dites Oke, saya dulu. baca dari ayat 1. Saya baca. Pada mulanya adalah firman. Anda ngerti nggak maksudnya pada mulanya adalah firman yang dimaksud itu? Saya bilang Anda nggak ngerti baca ayat 2, Anda baca aja, jelaskan. Ayat 2 itu menjelaskan ayat 1. Berarti saya Iya. ngerti. Kok Iya. kamu pula tanya saya ngerti apa enggak? Kamu baca, kamu pahami, jelaskan ke saya. Kalau kamu ngerti. Bang, saya yang beriman, terus Anda atas dasar apa mengatakan Anda Kamu lebih beriman mengerti? apa kalau kamu Enggak. salah paham? Kamu beriman sama setan. Kamu dalam kapasitas apa? Saya membaca Tidak ada secara mengatakan literal. Anda beriman, coba. Anda Saya dalam membaca secara literal itu ayat Eh. 2 menjelaskan ayat 1 tentang firman. Bisa kamu Begini. jelaskan? Silakan. Kau jangan banyak cerongos, yuk kita tunjukkan. Saya punya sertifikat bahwa pernah saya mengikuti pendidikan daripada teologi. Kamu punya enggak? Jangan kamu menghasta orang. Kau siapa rupanya? Mengatakan kamu lebih paham. Kalau gitu Coba. lembaga teologimu harus dibatalkan izinnya karena salah mengajarkan kamu. Baca Kamu siapa? ayat 2 itu menjelaskan ayat 1. Baca coba. Saya hanya Kau mengatakan berpendidikan enggak? literasinya kamu salah paham. Legalitas Assalamualaikum, seseorang Bang Juma. dipandang dari pendidikannya. Kau pernah enggak belajar dari teologi ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Pada mulanya firman bersama-sama Tuhan. Dari Dia segala sesuatu dijadikan. Pertanyaannya, pada saat dari Dia segala sesuatu dijadikan, itu Enggak begini Bang diimplement- Juma, minta maaf saya potong dulu. Ini Bang Bejo ini, kalau kamu memang benar-benar orang yang bisa diajak diskusi, kamu nggak boleh merendahkan orang, kemampuan orang. Sementara kau bukan Oke. Kristen. Oke, Saya Bang bukan Juma hanya ya, kalau Kristen, gitu. tetapi saya Silakan. punya Saya sertifikat jelaskan pendidikan kalau gitu pada dia. pendidikan terkait dengan apa yang kita bahas saat ini. Kau punya nggak? Kau punya nggak? Terus kau pernah nggak memang untuk membawakan Alkitab ini untuk melakukan pengajaran kepada orang? Saya pernah 2 tahun saya sudah melakukan. Terus atas dasar apa kau merasa lebih paham coba? Jadi jangan begitu. Kau nggak boleh mengukur-ngukur orang sementara kau nggak punya Oke. legalitas apapun. Ayo Udah. tunjukkan legalitasmu. Sudah. Sehingga kau bisa mengatakan kau boleh untuk mengkoreksi Alkitab. Coba. Oke, sudah Diskusi, selesai. diskusi. Sudah bisa? ya? Sudah bisa nggak apa-apa Bang dijelaskan? Bejo. Nggak apa-apa Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar selesai dulu Bang. Silakan Bang Bejo, silakan. Oh iya, lanjut Bang Bejo. Iya, oke. Maaf Bang Juma ya. Saya jelaskan gini ya. Coba Anda baca Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kamu paham maksud ayat 1 ini? Ini menceritakan tentang pada mulanya adalah firman. Ini tentang firman. Di bukumu, di aslinya bahasanya Yunani itu logos. Kehendak, bukan firman tulisan di situ. Ya. Idea, kehendak. Idea, kehendak ini bersama-sama dengan Allah. Jadi dikatakannya pada mulanya ini adalah firman. Tentang firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika dia bersama-sama dengan Allah, kehendaknya itu adalah Allah. Kehendaknya Allah. Dan di pada ayat keduanya, ya, dikatakan kembali, ditegaskannya kembali, ya. Mana dia? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini menegaskan tentang firman ini. Mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Di tiganya berkata bahwasannya segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Dia siapa ini?
firman tadi, tanpa dia tidak ada yang terjadi, karena memang dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah, semua segala sesuatu terjadi. Ketiga ini berkaitan, jangan kau lepas atau lompat ke 14. Itu yang berikutnya itu tentang penciptaan, hasil dari firman. Bukan firman itu lagi. Kamu bisa menjelaskan ini secara literasi kalau kamu tadi bilang kamu teologi STT. Tampilkan ijazahmu itu menghasilkan sesuatu ilmu yang bisa menjelaskan ini. Silakan Laskar Kristus. Iya, saya nggak mengatakan saya dari STT, bukan mengatakan STT. Tetapi ketika saya sudah pernah sekolah terkait dengan pendalaman Alkitab, saya bisa buktikan itu terkait dengan sertifikatnya. Terus ketika kamu tadi menghasta saya, merendahkan saya, mengatakan saya nggak paham tentang ini, saya sekarang minta sama kamu, tunjukkan legalitas kamu sehingga kamu punya kuasa, kamu bisa dipandang lebih benar, lebih paham terkait dengan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Coba kamu tunjukkan. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Jadi kalau kita diskusi, Kita tapi simak nggak usah dulu. merasa kita lebih pintar. Siap, Gurunda. Mari kita diskusi. Nggak usah kamu merasa lebih paham merendahkan orang lain. Sementara kau siapa dalam dalam kekristenan? Coba kau siapa dalam kekristenan? Bisa-bisanya kau menghasta kami coba. Bebel Tapi kalau terjemahan diskusi, mari LAI, diskusi. Bebel terjemahan LAI-mu dijual bebas dan saya membacanya sekian lama, saya teliti, saya kaji, ternyata secara sastra pemahaman dari Kau kalian bukan yang dari mengkaji, bukan STT salah. mengkritik, kau mencari kekurangan. Karena kau nggak beriman. Kalau kau memang beriman, benar ada kau kekurangan ya, mencari kalian yang kebenaran. dari sarjana itu tampilkan sarjana kalian yang paham itu dengan menjelaskan ini. Apakah saya salah? Silakan dibantah, jelaskan. Ya, Secara oke. sastra, literasi, lanjutkan. Siap. Silakan Gurunda Zuma. Orang ini terjebak di dalam filsafat Helenisme, jadi susah. Orang yang sudah terjebak dengan konsep filosofi atau filsafat itu susah, apalagi filosofi filsafat yang saya maksud ini adalah filsafat Helenisme. Itu susah membedakan antara sumber suara dan suara, sumber firman dan firman, sumber perkataan dan perkataan. Ibarat kata orang itu tidak bisa membedakan antara keran air dan air yang keluar dari keran. Ini yang disifati oleh Kristen. Karena itu konsep, itu dogma, maka mau tidak mau harus diperjuangkan. Konsep itu harus mati-matian. Karena kapan itu tidak dipertahankan, maka gugurlah kekristenan ini. Sumber dan apa yang berasal dari sumber itu tidak sama. Ketika yang maha berkata, maka perkataan yang bersumber dari yang maha berkata ini itu pribadi baru. Contoh misalnya, kita ambil perspektif ringan aja dulu. Manusia memiliki sifat. Sifat yang ada pada diri Allah itu disebut kalamullah. Apa yang keluar dari kalamullah ini disebut kalimatullah. Sifat yang melekat pada diri manusia itu adalah kemampuan berkata-kata. Hasil dari kemampuan berkata-kata itu adalah perkataan. Maka kemampuan berkata dan perkataan itu adalah satu hal yang berbeda. Contoh, manusia berkata dengan kemampuan yang melekat pada dirinya. Kucing. Siapa yang menyatakan kucing? Manusia yang mampu berbicara. Apa yang keluar dari kemampuannya itu? Sebuah perkataan. Apa perkataan itu? Kucing. Terdiri dari suara dan huruf-huruf. Nah, itu berbicara mengenai satu objek, yaitu binatang berkaki empat, ya, berperut gendut, maka dia disebut sebagai kucing. Maka ketika manusia yang berkata kucing ini mengeluarkan satu hal baru dari dirinya, maka kucing dan yang menyebutkan kucing itu adalah pribadi yang berbeda. Nah, orang yang terjebak dalam filsafat Helenisme akan mengatakan bahwa kucing dan yang berkata kucing itu bersama-sama dan itu adalah satu. Ini konyol. Sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Tapi ya sekali lagi orang Kristen ini dilahirkan dari filsafat. Contohnya, contoh untuk menyadarkan teman-teman Kristen, ketika mencoba untuk mengambil filsafat Helene Plato atau filsafat yang saya katakan tadi, Yohanes 1 nomor 3, dari dialah segala sesuatunya itu ada. Misalnya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa di sini? Yesus? Bukan. Anak Maria? Bukan. Lalu siapa?
Segala sesuatu yang dimaksud itu berasal dari sang sumber. Nah, pertanyaannya, ketika dikatakan konsep ini segala sesuatu, tubuh Yesus itu sesuatu, kakinya sesuatu, jari-jarinya sesuatu, mulutnya sesuatu, kepalanya sesuatu. Maka pertanyaannya, siapa yang menjadikan jari jemari lentik bayi Yesus? Nah, ini udah selesai kita di situ. Selesai kita. Pertanyaan ini pertanyaan keramat. Tidak bisa kemudian saudara Kristen mendudukkan kalimatullah dengan kalam Allah dan kalimat Allah. Mereka tidak bisa bedakan. Kenapa? Karena mereka mencocokkan kemudian filsafat Hellenisme ini dalam konsep bertuhan. Itu celakanya itu di situ. Ya, kecuali saudara-saudara sarjana-sarjana teologi ini mampu menjawab ketika dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maka yang menjadikan tangannya Yesus adalah Yesus sendiri, ya. Saya angkat tangan, menyerah saya kalau begitu. Demikian, silakan diambil alih Bang Bejo. Sepertinya dia udah paham itu, Bang Juma udah jelas itu. Kalau dia mampu, silakan dia jelaskan, tinggal itu aja. Lanjut Bang Juma. Masya Allah. Ya, silakan Bang. Siapa yang menjadikan jari jemari lentik bayi Yesus? Jadi begini ya Bang Juma. Ya. Kalau kamu menggiring saya dengan bertanya siapa yang menciptakan jemari lentik Yesus, saya bingung dengan dengan gaya pertanyaanmu itu. Ya kan sudah dikatakan firman menjadi manusia, dia utuh menjadi manusia, jadi nggak usah ditanya-tanya lah siapa yang menciptakan. Nggak apa-apa rupanya dengan mengatakan kita nggak bisa hanya kalian kalau mau menolak 1 Yohanes itu pun juga kita masih punya banyak ayat-ayat lain yang menguatkan daripada perkataan 1 Yohanes di Yohanes 1 tadi itu. Di Kolose 2 ayat 9 tadi sudah baca, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau Anda hanya membatasi Yesus sebagai seorang nabi, tidak ada satupun nabi di dalam dirinya itu ada kepenuhan kealahan. Kemudian tadi saya juga sudah baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Tuh dengar itu ya Zuma. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya. Ini di dalam nama anaknya. Anak Bapa Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dalam hidup yang kekal. Dia itu, Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat inilah sebagai ayat pendukung daripada Yohanes. Jadi ada nggak ayat lain? Banyak ayat-ayat yang lain. Banyak ayat-ayat yang lain. Belum lagi kita membacakan bagaimana Yesus mengatakan ketika dia naik ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian pada Wahyu juga Yesus mengatakan pada hari penghakiman nanti dia akan membangkitkan orang-orang yang percaya dan memberikan tempat kerajaan surga pada orang-orang yang percaya kepadanya. Banyak ayat-ayat yang lain, Jadi nggak usah lah kita hanya fokus pada Yohanes 1 ini. Tadi masih banyak ayat pendukung-pendukung yang lain. Demikian. Sekarang saya mau tanya dulu kepada saudara. Perkataan saudara itu apakah saudara? Bagaimana? Perkataan saudara, apakah itu adalah saudara? Perkataan Laskar Kristus, apakah itu Laskar Kristus atau pribadi baru yang berasal dari Anda? Ya perkataan saya perwakilan dari diri saya. Ya, saya tahu alam semesta ini ada perwakilan Tuhan itu Ya, sendiri. banyak. Nah, sekarang yang menjadi diri saya permasalahan, kan banyak, ada suara, permasalahannya ada telinga, ini kita buka. ingin memecahkan konsep Hellenisme, filsafat yang Anda punya. Pertanyaan sederhananya, perkataan saudara, apakah saudara? Ya itu salah satunya mewakili diri saya adalah suara saya. Wajah saya pun mewakili diri saya karena nggak akan ada yang sama persis dengan wajah saya. Seperti itu mewakili diri saya. Bedakan antara keadaan Yesus dengan wajah Anda. Yesus itu berasal dari firman kan? Bukan dari wajah.
Kalau abang mau ada salah satu bagian diri saya mewakili diri saya, Laskar Kristus, bisa dari suara saya seperti yang abang Oke, tanyakan baik. tadi. Bisa dari wajah Sekarang- saya pun juga bisa mewakili Oke, diri baik. saya. Itulah Laskar Yesus Kristus. itu siapa? Dari wajah Tuhan atau dari firman Tuhan? Yesus ini. Dari firman Allah, firman Allah. Berarti dari perkataan. Jangan bawa Abang, wajah. makanya saya bilang, Bang, dalam iman Kristen, firman itu bukan hanya berupa perkataan. Jadi perkataan kehendak, kecerdasan Allah, kekuasaan Allah, itulah firman untuk menjadikan Iya, segala lalu- sesuatu yang diinginkannya. Oke, lalu Tuhan berdasarkan kitabnya orang Yahudi ketika ingin mengadakan sesuatu di luar dirinya, dia dengan cara apa? Maksudnya kitab Ya, kitabnya apa orang maksudnya? Yahudi, perjanjian lama. Ya. Ketika Tuhan mereka ingin mengadakan sesuatu di luar dirinya, Tuhan melakukan apa? Ya, dia berfirman. Berfirman. Berarti polanya adalah perkataan, bukan? Bang, abang membatasi berfirman itu adalah berkata, tetapi berfirman dalam kekristenan bukan hanya dibatasi dalam berkata. Lalu dengan cara apa? Oke, saya mau bertanya begini, Bang, sama Abang. Abang mau bertanya. Kalau Abang hanya membatasi bahwa Allah itu berkata dengan berfirman, saya mau tanya. Tunjukkan pada saya datanya bahwa Allah punya mulut dalam keyakinan Abang. Allah punya mulut nggak? Karena Innama setiap orang yang amruhu berkata harus idza melalui mulut. arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menjadikan, mengadakan sesuatu, maka Allah cukup berfirman jadi maka jadilah. Oke, berfirman itu apa menurut Abang? Kalau Abang hanya membatasi berkata, berarti itu kan harus ada mulut kan? Setiap orang dia itu berkata harus ada mulutnya. Itu Anda mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jangan Anda menggambarkan ketika Abang Tuhan yang membatasi bukan saya. Justru kami orang Kristen bukan membatasi firman itu, bukan membatasi Tuhan itu sama dengan manusia. Kan Abang yang membatasi berfirman itu adalah berkata, berarti dia harus punya mulut. Dari mana dia berkata yang kalau tidak dia punya mengatakan mulut? harus punya mulut, saya atau Anda? Kan ada yang mengatakan berfirman, dia kan berarti berkata. Berkata dari mana tuh? Yang mensifati sifat harus mulut itu saya atau Anda? Berarti Allah berfirman. Kalau Abang nggak mengakui bahwa Allah punya mulut, berarti berfirman bukan berarti harus berkata. Berarti Anda mensifati Tuhan seperti Tuhan Anda itu manusia. Tidak. Abang yang membatasi Kenapa kata Anda firman. kenapa Anda bawa-bawa mulut? Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Bawa mulut nggak di situ? Abang mengatakan berfirman itu kan berkata. Kalau Ya. memang Allah itu berfirman itu adalah berkata, berarti Allah berarti punya mulut. Bagaimana sih logikanya? Yang mengatakan punya mulut siapa? Kalau abang mengatakan bahwa berfirman itu adalah berkata, berarti Anda hanya membatasi dalam perkataan itu berarti harus ada punya mulut. Seperti Yang itu, mengatakan logikanya. harus punya mulut siapa? Terus kalau berkata bagaimana coba? Abang dulu Ya, kalau berkata bagaimana? Anda celakanya mensifati Tuhan dengan makhluk. Dari mana perkataan keluar kalau bukan dari mulut? Itu dulu. Dari Itu mana kalau perkataan keluar? itu kalau makhluk kan? Ya kan? Anda yang tidak membatasi. Justru kita yang tidak membatasi. Sekarang Allah itu dengan manusia. dengarkan. Ada nggak di Makanya antara firman itu pun kami nggak batasi. ada firman itu tidak dengan di perkataan. antara ada tidak di antara manusia yang menyampaikan pesan tanpa dengan mulut? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak selamanya pesan itu disampaikan dengan mulut kan? Jadi jangan Anda mensifati Tuhan itu dengan makhluk. Mentang-mentang Tuhan Anda makhluk, jangan Anda sifati Tuhan yang betul itu seperti manusia. Jangan. Nah sekarang kalau Anda mengatakan firman Tuhan adalah Tuhan, itu bahaya. Karena firman itu adalah sesuatu yang keluar dari Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Paham itu? Karena Tuhan itu bukan pribadi baru dari dirinya. Makanya saya katakan tadi, saudara terjebak oleh Abang yang filsafat. terjebak. Abang yang membatasi firman itu dengan perkataan. Semua yang berkata berarti dia punya mulut. Kami enggak membatasi firman itu dengan hanya berupa perkataan daripada Allah. Yang mengatakan kehendak, tadi Tuhan harus punya mulut itu kan dia kan teman-teman, bukan saya ya. Terus dari mana Allah berkata kalau nggak punya mulut coba? Kok maksa kali harus punya mulut?
Kok maksa? Saya Dari katakan, mana Allah berkata? Oke, kalau begitu Allah berkata keluar dari udah, mana dia? Coba. Sudah ketahuan kan dia mensifati Tuhan itu dengan manusia. Harus berkata dengan Bang, nggak harus usah berkata framing dengan seperti ini, itu. harus berkata dengan mulut katanya. Kamu Justru mensifati kami- Tuhan itu. Kamu mensifati Tuhan itu seperti sifat manusia seperti Yesus. Sedangkan orang yang punya isyarat, punya sandi-sandi, ketika ingin menyampaikan pesan, juga tidak menggunakan mulut bisa. Bang, Manusia aja bisa menyampaikan pesan, itu tanpa mulut juga bisa. Dengan tangan, orang Bang, menulis, bisa menyampaikan pesan. Jangan melebar. Abang bilang firman itu perkataan. Bisakah melalui surat abang berkata, itu kalau dibaca berkata berarti ada. Berarti ada panca orang indera, menulis surat panca indera katanya untuk nggak ada mengeluarkan perkataan di kata-katanya. situ katanya. Mulai rusak. Jadi makanya di dalam keimanan kami, Jangan sampai Anda jadi lelucon saya buat sini ya. Bukan lelucon. Anda berkeras pada kedunguan, Anda berkuat pada ketululan. Dengarkan saya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan kitabnya Yahudi itu berasal dari perkataan. Mazmur 33:9, Yesaya 55 nomor 11. Makanya sebelum ngotot itu belajar dulu. Sebelum ngotot itu belajar. Jangan karena sudah kejebak dalam filsafat Helenisme, bagaimana Tuhan disifatkan menjadi manusia, sehingga Anda kemudian menganggap Tuhan semua nabi itu sama seperti Tuhan Anda. Yesus itu Tuhannya tak nampak. Tuhan yang disembah Yesus itu tidak serupa dengan makhluk. Berbeda dengan orang Kristen. Agama Helenisme itu memang dewanya harus jadi manusia. Sedangkan Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini bukan ajaran Yesus. Kristen ini ajaran orang-orang Romawi. Maka konsep ibadahnya, keilahiannya, ketuhanannya harus berujuk kepada konsep kedewaan. Harus Anda itu pintar, pandai menelaah kemudian pakaian Anda, baru ikut tarung. Anda harus menyadari itu. Karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah manusia. Bedakan antara firman dan manusia. Makanya di dalam original teksnya itu tidak berkata manusia di situ, berkata daging. Kenapa? Karena daging ini berasal dari instruksi. Daging ini berasal dari perintah. Sama seperti matahari. Matahari ini bukan terlontar dari Tuhan. Matahari ini terlontar dari firman atau kalam yang melekat pada diri Tuhan. Jadilah terang. Posisi Yesus di dalam perintah Tuhan, jadilah terang, itu adalah hamillah Maria. Hamillah Maria dan jadilah terang, kedudukannya sama-sama firman. Matahari dan juga Yesus itu kedudukannya selevel, sama-sama ciptaan Tuhan. Gitu cara belajarnya. Ayo, masih bingung? sudah bisa gantian bicara. Iya, silakan. Iya. Nah, jadi terserah abang mau memaknai firman itu hanya berupa perkataan, itu iman Anda. Tetapi Loh, dalam tadi iman dia yang memaknainya. Loh, abang tadi yang membatasi kok malah lempar Perkataan ke harus sana? pakai mulut katamu. Berarti kau yang membatasi perkataan itu. Firman Tuhan itu kau batasi dengan mulut. Tadi Lucu, Anda kan? yang berkata bahwa firman itu adalah perkataan Allah. Saya mengatakan bahwa firman itu adalah kecerdasan kemahakuasaan. Menjadikan segala Kalamullah sesuatu dengan yang belum ada menjadi ada kalimatullah melalui itu firman. berbeda. Itulah kalau orang tidak bisa menggunakan akal, hanya menggunakan dogma. Kalimatullah itu berbeda. Allah dan perkataan Allah, instruksi Allah itu berbeda. Ya terserah, itu menurut Anda. Nah sekarang menurut Anda Tuhan dan Yesus itu berbeda atau tidak? Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Anda memberikan pilihan seperti itu? Kalau begitu, kenapa Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Anda memberikan jawaban dari pertanyaan Anda sendiri. Anda bertanya Anda, kenapa Yesus? Ulangi coba ulangi. Kenapa Yesus mengatakan aku menjadi manusia bukan dari kehendakku sendiri? Berarti, dengar ya, Berarti apa? itu memang ada ayatnya ya. Aku Iya, datang memang menjadi ada. manusia. Berarti sebelum dia manusia apa? Coba.
Itu kan bukan pernyataan begitu. Yesus ya, ada ayatnya. Tunggu. Bukan begitu. Itu ada ayatnya. Tadi saya Aku tanya. datang menjadi manusia. Berarti sebelum dia manusia dia siapa? Makanya dia pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Sama seperti perkataanmu tadi, Bang. Ada ayatnya. Aku datang menjadi mulai manusia kacau. karena sebelum dia menjadi manusia, dia Teman-teman. adalah Tuhan. Dia adalah Teman-teman, Allah itu sendiri. Tipu daya iblis itu Firman. lemah. Yang membuatnya Oh, tipu kuat daya. itu adalah orang-orang Anda sudah membenarkan pembantu-pembantunya kayak sendiri gini dengan nih. ayat yang pernah Anda baca kan? Ya. Tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang kafir seperti dia ini. Yes, Anda mengatakan Anda Yesus sudah itu mengatakan Tuhan. sendiri. Dengar. Anda terjebak sendiri. Dengar, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itulah yang maha berkehendak. Tapi Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Abang artikan dulu itu, Abang artikan dulu. Aku datang menjadi manusia. Aku Berarti datang Sebelum manusia apa? menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Kamu tidak ngerti perkataan Paulus Yesus itu? Hendaknya Bapa. Jadi sebelum dia manusia, dia adalah firman itu. Bapa dan Yesus sama atau tidak? Bapa dan Yesus itu adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saya tidak tanya Mereka satu. Saya tidak tanya satu. Sama atau tidak? Loh, kalau sudah dikatakan satu ya berarti sama. Hanya saja Yesus Mulai adalah dia nggak bisa pribadi Allah, membedakan pribadi antara Allah yang sama menjadi dan manusia. satu. Sama dan satu itu beda. Nah, cobalah teman-teman ya. Ya, Jadi Bapak, iblis Bapak, itu tapi dia tipu satu, dayanya itu Yesus. sangat lemah sekali. Tipu daya iblis itu hanya setebal kulit bawang. Yang membuatnya kuat itu orang-orang kafir laknat yang kayak begini nih. Dia katakan sama dan satu itu adalah sesuatu yang sama katanya. Aku dan Bapa adalah satu dan aku dan Bapa adalah sama itu berbeda. Coba lihat. Lihat, tipu daya iblis itu sangat lemah, tipis sekali. Yang membuatnya kuat itu adalah orang-orang kafir laknat kayak begini. Yesus Kau juga berkata, kafir dalam Yohanes firman, kau juga 8, kafir. sabar. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Kalau Yesus itu adalah pencipta, aku datang atas kehendakku sendiri. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda mengambil Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang menjadikan jari jemari bayi imut ini siapa? Apa jawaban Anda? Anda sudah menjawab. Anda sudah membacakan ayat. Aku datang menjadi manusia. Dan itu aku datang adalah menjadi manusia. perkataan Yesus kepada Aku orang-orang datang Farisi. menjadi manusia, Aku bukan. ada sebelum Abraham ada. Aku datang ada menjadi sebelum manusia. Abraham ada. Aku datang Karena menjadi memang dia pada manusia. mulanya adalah Allah itu sendiri. Aku Anda datang sudah menjadi menjawab. Aku datang menjadi manusia atas kehendakku atau kehendak Tuhanku. Mana yang betul? Ya kehendak Bapa. Kehendak Sang Tuhanku atau pencipta. kehendakku? Kehendak Bapa. Kehendak Tuhanku atau kehendakku? Tuhanku, Allahku itu sama. Mampus. Karena Allah dan Tuhan Di itu situ ada adalah- berapa kehendak? Bagaimana? Di situ ada berapa kehendak? Kehendak Bapa itu satu dengan kehendak daripada Yesus itu sendiri firman-Nya. Lihatlah teman-teman, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang-orang kayak begini kata Allah, mereka hendak menipu Allah dan menipu kita orang Islam. Padahal dia hanya menipu diri mereka sendiri. Apa Kenapa? yang ditipu, coba? Apa Fi yang ditipu? qulubihim marad fazadahumullahu marad. Sebab di dalam hatinya ada penyakit. Masakan Anda mengatakan antara Yesus dan Bapa itu satu kehendak? Jelas-jelas Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kata Anda, atas kehendak Tuhannya. Ada berapa kehendak di situ kalau gitu? Cuman satu kehendak. Ini kan kamfret. Itu namanya kamfret, Bung. Itu namanya kamfret. Kalau bahasa Jepangnya itu tulul. Kalau di YouTube Itu namanya tulul. Makanya dikatakan kemudian di Al-Quran itu bahwasanya ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang kafir Kristen laknatullah ini lebih hina dari hewan. Dia adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Dikasih akal, tapi selalu akalnya itu dimatikan demi untuk mengikuti syahwat iblis. Tipu daya setan itu lemah.
Tak ada apa-apanya tipu daya setan itu. Tak ada. Yang saudara kafir laknat yang kayak begini. Keras suaranya. Tapi isinya kosong. Kosong. Lebih bermakna suara kentutnya orang yang habis makan telur. Dia berfaedah, suaranya itu punya lirik. Tapi yang ini tapi membuat orang yang mendengarnya itu mumet. Kenapa? Karena dia berbicara, otak dan mulutnya itu cuma berapa sentinya. Tapi otak dengan mulut tak connect. Lebih connect mulutnya ke isi perutnya. Itu bahayanya. Orang-orang yang menggunakan kemudian bisikan-bisikan syahwat dalam berbicara. Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ada berapa kehendak? 1. Tompel. Ya udahlah. Orang kayak gini-gini nih ngotot tapi tak berilmu ini mau diapain? Dibuat jadi aksesoris HP juga nggak bagus, dibuat jadi gantungan kunci juga tak bagus. Mau dibuat apa kayak orang-orang kayak gini? Ganjel Dibikin pintu, lelucon ya. juga, kasihan. Bisa Ganjel gantian pintu ya enggak? bang, ganjel pintu. Ini diskusi atau Ganjal pintu gereja aja kalau gitu. sudah bisa ganti bicara enggak? Itu Ya, silakan Anda membuli diri Anda sendiri. Anda cuma membuli diri Anda, Anda hanya menipu diri Anda. Silakan. Silakan Anda menipu diri Anda mulai dari sekarang. Tetet. Dari tadi sudah dibuka data kan, kau saja yang ngerocos nggak jelas. Oke, sekarang kita kembali konteks pertanyaan tadi belum dijawab Jangan teman-teman. jangan kemana-mana. Di antara Yesus dan yang mengutus Yesus itu ada berapa kehendak? Anda mau waras Dari atau tadi akan sudah selamanya gini? dijawab, Kutanya dulu. kemana-mana lagi. Kutanya dulu Kau terserah, saudaraku. kau mau terima Kutanya atau dulu enggak, saudaraku. masalah juga. Laskar kesiangan yang keburu Tuhannya mati baru muncul. Kutanya dulu samamu. Kamu mau Apa tetap yang mau tetap kayak gini atau kau mau sembuh? Jangan di mute ya, jangan di mute. Kalau Ya, saya kalian tanya, dewasa saya dalam tanya, berdiskusi, saya jangan tanya di-mute. saudaraku, laskar kesiangan yang keburu Tuhannya dibunuh baru muncul. Kutanya samamu, kamu mau tetap dalam keadaan seperti ini atau kamu mau sembuh? Justru dalam keadaan seperti ini aku sembuh kalau mengikutimu. Oke, kalau Aku kamu jadi mau terkutuk. sembuh, kalau kamu mau aku sembuh, mengikutimu, aku jadi terkutuk. Kenapa? kalau loh, siapa bilang? Justru kalau kau jadi sekarang ini kau terkutuk. Hidupku diberkati karena aku Kristen. Bagaimana Aku Kristen. caranya? Siapa yang memberkati Tuhan kita engkau? mengatakan, kalau Siapa aku yang jauh dari memberkati Yesus, engkau? Siapa yang Kalau aku memberkati jauh dari engkau? Yesus, maka aku terkutuk. Siapa yang memberkati engkau? Kenapa? Hah? Siapa yang memberkati engkau? Siapa? Yesus yang memberkati aku. Ah, Tuhan. mari kita baca, mari kita baca. Kalau kau diberkati, di dalam kitabmu sendiri Paulus sudah meyakinkan. Aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Lalu roh apa yang ada di dalam dirimu? Kalau bukan roh Elohim yang mengantarkan kamu mengatakan Yesus mati digantung di tiang salib. Ayo, jawab saya. Kau juga menafsirkannya kau aneh-aneh kau tujuh mak. Kira kau Ini cerdas. coba dalilnya kitabmu. Dalilnya kitabmu. Aku meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang Yohanes 1 saja berkata-kata. kau nggak bisa paham. Yohanes 1 saja kau. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan Roh Theos. Kristen semuanya berkata Yesus mati digantung tiang salib dengan cara terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kau mengatakan itu? Roh terkutuk. Maaf teman-teman ya, saya mengganggu kayaknya. Dia sudah pergi menghilang tanpa jejak. Bang Bejo, maaf Bang Bejo. Silakan. Enggak lah. Tiba-tiba ada gunda gitu. Tadi satu tadi itu lagi jawab. Memang dia Bukan begitu aku tadi, loh. Bang. Jelas sekali itu memang begitu diskusinya. Diskusinya ngerocos dari 3 hari lalu dia tuh. Pokoknya ketemu sama Ustadz Hanafi, ketemu saya begitu-gitulah dia. Kemarin juga saya ditanya begitu, katanya gimana mulut Tuhan lu, kata saya. Yesus aja sudah menyampaikan Tuhan langit dan bumi itu nggak bisa disamakan dengan makhluk. Susah memang.
Gitu aja. Terus Dia belum tahu terang pertanyaan dunia andalan genset juga, itu Bang Benny ya kan. Belum tahu ya. Terang dunia. ngerocos saya kayak cewek-cewek. Saya ini lain mulut duluan loh. Cuman nggak kayak dia. Pulang lahir apa? Begini bang, bukan masalah ngerocos bang. Kita kalau bagi waktu, saya diam. Tapi kalau kalian terus berbicara dengan fitnah-fitnah, ya saya ngerocos lah. Lebih bagus saya menguasai diskusi, ya, menguasai arena. Iya loh. Izin Laskar. Ayo bagi waktu yuk, mari bagi waktu yuk. Dari kemarin Kalian 5 Laskar menit, kamu saya 3 menit, tuh silakan. Tuh kan kebiasaan Kak. Kayak kalah lo bunda perempuan sama mulutnya Laskar ini lo dari kemarin dikomelnya Kamu kayak kaca juga. rusak. Kamu kayak kaca rusak. Kalau orang ngomong didengar gantian gitu nanti orang selesai Kalian nggak usah ngomong. saling membela. Kamu lah. baru Itu komen ngomong. kalian wajar kalian saling membela. Tuh, Bagi kan? waktu kalian 5 menit, saya 3 menit yuk. Iya gantian ngomongnya bisa nggak? Kalau nggak bisa. Bicara ya, jangan terpotong saya bicara, silakan. Kalau nggak bisa kamu gantian ngomong Laskar, nanti saya pinjemin ini daster mau pakai daster ya. Nggak apa-apa pakai daster, nggak apa-apa. Yang penting Nah, kalian gitu. melakukan pembelaan Saya- terhadap Alkitab. Saya nggak apa-apa pakai daster. lebih Yang penting kalau kamu mau jangan bukain membelokkan perempuan isi aja sama Alkitab. kamu tuh kan tuh. Kalau mau diskusi gantian ngomongnya ya. Lanjut Gurunda. Ya, kamu masih ada ini, ada malu. Kamu masih ada malu. Cuma nggak usah framing. Kalau Loh, kamu sudah sampai kamu tadi- melakukan, kalau kamu Sekarang sudah ulang melakukan lagi, orang, kamu sudah kebingungan. Tadi Kulang kamu- lagi. Tadi kamu Antara bilanglah saya kafir laknat. Itu kan Ya kamu berarti ampun, sudah tuh kebingungan. ya kan mulutnya. Yesus mengusir kamu dengan Yesus mengatakan kamu itu adalah terkutuk. Lucu ya. Kok jadi saya yang terdakwa? Saya hanya menyadarkan kamu. Anda mengingatkan kamu saja. Di Enyahlah mana ayatnya daripadaku. Yesus ada mengatakan saya terkutuk? Ayo, di mana ayatnya? Saya buka. Enyahlah daripadaku. Oke, Kalian gantian kita semua bicara ya, adalah gantian kita pembuat bicara bang. Oke, kita bahas itu. Di kitab mana pasal berapa itu ya? Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Matius 23 nomor 15. Oke, silakan. Nanti kasih saya waktu bicara. Kalian Ya. hanya nuduh-nuduh saya ngerocos. Kalian nggak mau kasih saya waktu bicara. Kalian mau masa saya biarkan kalian ngerocos terus membelokkan isi Alkitab? Oke. Baik, saya ngerocos. Gimana sih? juga kau. Masih mau bicara? Atau gimana nih? Mau berdiskusi nggak? Yuk, silakan. Oke. Matius 23. Matius 23 nomor 15. Itu siapa dan apa nama agamanya? Itu nubuat dan siapa yang menggenapi nubuat itu dan apa nama agamanya? Silakan. Tadi dari Matius 23 ayat 15 ya? Ya, Matius nomor 15. Matius 7:23. Tuh, yang mana yang benar? Matius 23. Ini mau tentang ahli Taurat atau tentang nabi-nabi palsu? Mana yang benar ini? 23:15. Makanya kau itu belajar. Kau yang belajar, Bang. Kalau terkait dengan orang-orang Kristen yang tadi diusir oleh Tuhan, itu bukan di Matius 23. Orang sekelas kau aja yang Enggak, Ya, saya tak ada hubungannya itu. Bukan saya yang menyebut itu. Saya katakan Matius ayat yang tadi kau 23. baca itu tentang bagaimana Yesus mengusir Nggak berhenti kan orang-orang yang mulutnya. mengaku Kristen tetapi tidak benar. mulutmu itu Matius kayak 23 ayat 15 itu tentang ahli ayam. Taurat Izin dan orang-orang Gurunda Farisi. izin. Laskar. Pantat ayam memang kau. Mulutnya itu kalah loh, mulut saya perempuan. Gantian ngomongnya bisa nggak? Dua alam yang saya tahu saya yang kayak begini dua alam. Gurunda udah kasih kamu data, kamu tinggal baca gitu loh. Baca aja. Tinggal merocos saja kayak badut yang lagi kejepit. di Kakak pintu. kalian paham nggak? Kalian ada rekamannya ini nggak? Yang tadi yang dibaca dia isinya bukan yang di Matius 23 ayat 15, bukan itu yang dibacanya. Ya udah kamu baca aja mau Matius terusnya nih. 23 nomor 15 saya tanya siapa nama tokohnya dan apa nama agamanya. Oke, saya baca ya, saya baca. Ini Ya. berikutnya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apalagi yang mau kau tanya? Ya ini tokohnya yang ditujukan Siapa? ini kan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa tokohnya? Sebutkan namanya. Itu kan nubuat.
Kau bacalah dulu Juma, kau baca dulu, kau baca. Jangan pusing aku nih. Kau baca dulu lah. Aku ambil obat dulu. Obat Wodrex kah? Obat apa kah? Aku ambil obat dulu, kau baca dulu. Kau itu sudah salah ayat ngotot. Itu saya bingung. Orang lagi dipera ini ngikuti kesalahan orang yang penting bela. Itu loh. Kau baca siapa Tidak, nama pertanyaan. tokohnya dan apa nama agamanya. Jawab. Kau baca situ, nggak ada hubungannya itu. Bukan di situ ayatnya yang mau kau tanyakan sebenarnya. Saya tanya siapa tokohnya supaya kau tahu diri kau itu adalah orang terkutuk. Oke, sudah, saya jawab. Saya Baca. jawab. Orangnya itu Baca namanya dulu, baca Zuma yang dulu. dimaksud. Zuma yang dimaksud namanya. Nanti kan udah ku bilang, tipu daya setan itu lemah. Orang-orang terkutuk kayak begini yang membuatnya kuat. Inna kaida syaitan kana da'ifan. Setan itu sebenarnya bisikannya itu lemah. Ini orang-orang kayak begini yang membuatnya kuat itu orang-orang otot yang mati akal, otaknya keran. Kerang otaknya itu dia. Sudah keran otaknya sehingga tidak berfungsi. ya, Bang Zuma. Kan saya tanya sama saudara, coba kau baca Matius 23 nomor 15, siapa tokohnya dan apa nama agamanya? Oke, saya baca ya. Ya, Silakan. Juma. Ya, Juma cantik. Saya baca ya. Kau dengar baik-baik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama. Terus? Itu suara apa itu? Menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, itu Apa yang mau kamu tanyakan? Siapa orang Nah. itu kan sudah dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus? Hah? Iya, saya tanya tokonya dan Itu agamanya ya ini. Orang-orang Apa? Yahudi dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini orang-orang Yahudi kan? Loh. Kok lo? Orang Yahudi ahli Taurat, orang Terus? Farisi, orang Iya. munafik meninggalkan Yerusalem sampai-sampai dia menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Nah, Mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu. Itu tokonya siapa? Nama agamanya apa? Silakan. ampun nih. Kata awal kan sudah jelas. Celakalah kamu. Siapa kamu itu yang dimaksud? Celakalah kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan Ahli orang-orang Taurat. Farisi. Terus apa Ya. lagi mau ditanyakan lagi? Mau bawa agama mana lagi? Mau mereka keliling dunia sampai keluar planet Ini sana? orang, saya tanya dulu samamu, ada nggak orang Farisi yang membuat satu aliran kepercayaan di luar Yahudi? Ada nggak? Ada atau enggak ada, tapi sudah dikatakan sini, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada. Yang penting kamu merana. Ulang lagi. Ada nggak orang Farisi yang mendirikan aliran kepercayaan di luar Yahudi? Jawab. Apa lagi pertanyaanmu? Kamu tanyakan siapa yang dimaksud? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang Menderita kau percaya pada kubuat kan? Menderita kau kubuat kan? Orang Yahudi yang adalah ahli Taurat dan juga beraliran Farisi menyeberangi lautan menjelajahi daratan, membuat aliran kepercayaan baru di luar Yahudi. Apa nama aliran kepercayaan tersebut dan siapa itu tokohnya? itu namanya ilmu mencocok logi. Itu kok namanya ilmu cocok logi. Ada nggak orang Farisi yang membentuk satu keyakinan atau aliran kepercayaan atau agama di luar Yahudi? Ada nggak? Kalau kamu mau mengatakan itu adalah para murid yang menjadi orang-orang Kristen pengikut Kristus, tapi di sini kan sudah jelas, Juma, nggak bisa kau mencocokkan ke sana. Di sini kan sudah celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu sudah jelas. Nggak boleh kamu menggiring membawa kepada pengajaran daripada murid maupun para Lalu rasul. siapa? Lalu siapa? Siapa Kan yang sudah menggenapi disebut. itu? Baca Kan nomor sudah dikatakan. 36-nya. Nomor 36-nya kamu baca, endingnya di situ. Dan semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Ayo. Pertanyaan saya, sekte atau aliran di luar agama Yudaism itu apa? Dan pendirinya orang Farisi.
Nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Siapa nama tokoh Farisi tersebut dan apa nama agamanya? Kusiksa kau kan? Jawab. Kau yang tersiksa sendiri. Nggak ada itu, nggak ada nyambung ke situ. Nggak ada nyambung. ke situ. Nyambung kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Di situ Kan di sudah data nomor 2 ya, coba. ahli-ahli Taurat Coba. sama orang-orang Farisi. Siapa tokoh dari orang Farisi yang mendirikan sebuah aliran kepercayaan Itu kamu mempelototkan mencocok-cocokkan. orang-orang di luar, orang-orang Abodah Sarah, kemudian menjadi pengikutnya dan menjadikan mereka orang neraka? Itu siapa? Kusiksa kau kan? Mau kedatang besok. Cocokkan kepada murid ataupun para rasul. Sedangkan Yesus saja sudah menyampaikan kepada mereka, beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Kusiksa kau kan? Kusiksa kau kan? Itu Lalu sudah ada siapa? perintah dari Yesus Lalu untuk siapa mengerjakan orang Farisi yang nyeberangi lautan dan berasal dari ahli Taurat dan beraliran Farisi? Siapa? Kusiksa kau kan? Ya itu tetap orang-orang ahli-ahli orang-orang Taurat dan ahli-ahli Farisi. Siapa dan apa Ya, nama mereka. apa nama agamanya? Mampus sudah kau kan? Ya, apa agamanya orang-orang Yahudi itu? Bagaimana sih? Cerewet, cerewet salah-salah tapi ilmu nggak ada. Nakal ini mulut atasnya nih. Bibir Kau bawahnya sudah juga. mulai kebingungan Kak Juma, kau sudah mulai Kok jadi saya yang bingung? Anda kan Kau sudah menentang mulai saya bingung. tadi, di mana saya terkutuk katamu kan? Saya katakan Matius 23 nomor 15, Karisteng adalah orang neraka. Orang neraka itu adalah orang terkutuk. Makanya kalau Anda ingin mengelak, silakan Anda tunjukkan tokoh dari orang Farisi, ahli Taurat, menjelajahi daratan sampai ke Kaliki sana, Oke. sampai ke Antioquia sana, lalu Oke, sampai ke Bang Roma. Bima, Itu Bang siapa? Ganteng. Dan apa nama aliran kepercayaan yang didirikan di luar Bani Israel? Si mau pendatang besok. Oke, saya jawab ya, saya Ya, jawab. jawab, Ya. jawab. Tunggu itu, cambuk-cambuk bodoh itu kasih diam dulu biar terdengar suara saya. Jawab. Oke. Tadi Anda mempertegasnya dengan ayat 36 ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini ya kan. Ayat 36 ya. Iya, Oke. iya. Kata kuncinya saya baca di ayat 34 supaya kita tahu apakah ini memang merujuk kepada para rasul atau tidak atau para murid. Saya baca ayat 34. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan Kamu kamu bunuh. bunuh dan kamu salibkan. Para rasul ada nggak menyalibkan? Ada nggak? Sekarang kalau kamu dapat Apalagi sekarang? 34-nya, Apalagi sekarang coba apa? lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Para rasul ada nggak Orang-orang membunuh? Ada nggak membunuh para nabi? Ada nggak menyalibkan? Orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah niaya dari kota ke kota. Ini pelakunya siapa? Ini pelakunya siapa? Iya itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Iya, siapa pelakunya? Tokohnya itu siapa? Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa membunuh para yang nabi? mensesah murid-murid Yesus? Siapa? Iya, Yang siapa? memenjarakan Siapa murid-murid yang membunuh Yesus itu Yesus? siapa? Kan Siapa? yang membunuh Yesus? Ya mereka orang-orang ahli Taurat dan para Iya, siapa? orang-orang Siapa? Farisi. Siapa? Ya, mereka, Siapa? mereka. Siapa? Para murid dengan Siapa? para murid Siapa? dan para rasul tidak pernah membunuh. Siapa? Siapa? Kalau kamu merujuknya pada para murid itu sebagai bukti bahwa para murid nggak pernah membunuh. Saya Makanya tidak nggak nyambung. menunjuk murid. Saya kamu minta merujuk pada? tokoh pendiri agama di luar Yahudi itu sopore. Menderita kau kan kubuat. Kamu sudah kebingungan sendiri kan? Iya. Para murid nggak pernah membunuh. Yang bingung sih. Saya tidak membahas murid. Saya juga tidak membahas rasul. Tidak juga membahas Sekarang pengikut kamu Yesus. bilang tadi Enggak. kamu arahnya ke sana, kamu ketawa. Sekarang Kata saya murid. minta Sekarang siapa kamu bilang bukan tokohnya. itu. Saya minta siapa tokohnya dan saya minta apa nama agamanya. Ingat. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Agama apa yang dimaksud? Coba Ada agama enggak? apa? Menurutmu agama apa, Bang? Dengarkan dulu. Ada tidak orang-orang Yahudi keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak orang-orang Barat, mengajak orang-orang Roma menjadi Yudaism? Ada enggak?
Mampus. Si mau datang besok, Bang Su mau kau lawan. Indah gigimu satu-satu kan. Orang-orang Apa? Yahudi pun sudah banyak mereka yang keluar dari tanah Yahudi. Bagaimana sih? Apakah ada orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi mengajak orang-orang Barat menjadi Yudaism? Ada nggak? Mampus sudah kau kan? Terus ini Anda tujukan kepada siapa? Makanya saya bilang kepada Ini orang saya Kristen. tujukan berdasarkan Kepada Yesus. Yesus mengatakan orangnya adalah ahli Taurat, orangnya Iya. adalah orang Farisi, Iya. menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, Iya. mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan Iya. setelah menjadi pengikut agamanya menjadikan dia orang neraka dan 2 Iya. kali lebih jahat daripada dia sendiri. Iya. Ini tokohnya siapa? Terus mereka membunuh para nabi, menyalibkannya. Siapa coba? Ini tokohnya siapa? Iya, mereka saya nggak tahu. Makanya saya tanya kamu Juma Ganteng. Siapa Juma? Pura-pura nggak tahu kali, Bunda. Kau dulu menjawab Kapera siapa? Tapi jangan diputus-putus Allahu keterangannya ya. Akbar. Membunuh para Masya nabi, Allah. menyalibkan. Siapa orangnya? Kau sendiri pun kan bingung kan? Kalau saya Kamu saya tanya, Tidak ada yang tahu. bingung di sini. Kamu yang bingung. Buktinya kamu nggak menyebut tokoh. Ya sudah kamu nggak aku menyebut nggak tahu tokoh. jawabannya. Aku nggak tahu jawabannya. Siapa? Kamu nggak tahu Iya. jawabannya. Sekarang saya tanya Iya. samamu. Sekarang saya tanya samamu. Ya. Apakah agama Yahudi dan agama Kristen itu sama? Ya Jawab. beda lah. Beda lah. Beda. Agamanya orang Yahudi kan? Ya itu Yahudi ya. Nah, siapa yang mendirikan agama Kristen? Ya dari orang-orang Yahudi. Kita tepuk tangan teman-teman. Apalagi? Oke. Kamu nggak menjawab pertanyaan. Ada berapa agama di atas muka bumi ini yang berasal dari Yahudi? Selain agama Yahudi itu sendiri, ada berapa? Mutar-mutar lah. Kau sudah kebingungan kau Juma. Kau sudah kebingungan. Jawab langsung siapa. Tapi jangan kamu kutip informasinya. Enggak, kutanya samamu. Kamu sudah mengatakan agama Yahudi dan agama Kristen itu berbeda. Asal agama Kristen adalah Yahudi. Sedangkan nubuatan Yesus, orang Yahudi mendirikan agama di luar Yahudi. Dan penghuninya dijadikan sebagai orang apa? Orang neraka atau orang surga? Hei. 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 Marta, jawab dong. Since ini, Marta, jawab dong. Since. Iya. Dan Iya saya apa? capek meladeni mulu Tante Iya Juma. apa? Tante Juma. Iya apa? Oke. Jawabannya apa? Tapi Oke. ingat ya, kau jangan memutus informasi. Mereka membunuh Nabi dan menyalibkannya. Oke. Di situ tak ada Jawablah. kata Nabi. Di situ tak ada kata Nabi. Itu hanya terjemahan yang sengaja disesat-sesatkan. Original teksnya di situ. Itu kebiasaanmu Juma, itu kebiasaanmu. Nanti kau nyala-nyalakan lagi LAI. Mereka nggak menerjemahkannya sesuai dengan teks asli. Itu sudah keburukanmu itu. Itu original teksnya apa di situ? Ayo. Hei. Original teksnya apa? Kalau kalian nggak bisa menyangkal, kalian larikan ke original teks. Iya ya kan? iyalah, Saya karena di sudah situ jawab tidak ada pertanyaannya. Nabi di situ. Kamu ketawa lah dalam ketidaktahuanmu. Sudah saya Allahu tangkap itu. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Sekarang saya Akbar. bertanya, Juma. Saya sekarang bertanya. Kau dari tadi bertanya, boleh nggak ditanya? Saya bertanya, boleh nggak bertanya? Belum selesai. Berarti Belum kamu nggak mau selesai. ditanya. Berarti kamu nggak mau ditanya. Bukan. Di sini, ini dua mata rantai di sini. Kamu bisa menyebut Nabi Muhammad, bisa. Kalau memang Sekarang merujuk sudah ke boleh sana. nggak saya bertanya. Sekarang, Ini bagaimana? sekarang harus berimbang dong. menurut saudara, apakah ini Nabi Muhammad? Saya nggak mau. Itu kan Dan pertanyaan apakah dari kamu. agamanya yang dimaksud di sini adalah agama Islam? Ya kamu cocok-cocokkan saja. Cocok nggak dia? Pernah nggak membunuh Di Nabi? luar Pernah nggak menyalibkan agama orang? Yahudi, di luar agama Yahudi yang membawa Nabi Yahudi, yang membawa kemudian pengajaran Yahudi, itu hanya Islam dan Kristen. Kira-kira orang Bang. Yahudi, sabar. Begini. Ahli Taurat, orang Farisi ketika dia keluar meninggalkan Yerusalem, dia mendirikan Kristen atau mendirikan Islam? Jawab.
Bang, iya ini jawabannya ini. Ya. Dalam kitab Abang ada tertulis Ya. bahwa untuk mempercayai kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil. Iya, terus? Oke, Taurat yang dimaksud itu, apakah itu bukan kitab-kitab orang Yahudi? Jawab. Belum selesai. Jawab. Kalau menurut saya yang dimaksud dalam kitab Abang, iya Taurat, Injil, kemudian Zabur itu adalah kitab-kitab orang Yahudi. Udah. Iya kan? Benar kan? Terlalu lemah. Jadi terlalu Abang lemah. disuruh untuk mempercayai kitab itu, Terlalu berarti lemah. pengajaran Abang Saya juga mempertanggungjawabkan perkataan Berarti saya tadi pengajaran Abang dengan mengatakan Anda terkutuk. Itu saya pertanggungjawabkan. Pembuktian terkutuknya Anda nggak bisa lari. Mau lari kemana ente? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus disebut ahli Taurat oleh dirinya sendiri dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus menyebut dirinya dalam Filipi 3 nomor 5, dia adalah orang Farisi. Bang, keterangannya tadi mereka Celakalah dalam keterangannya engkau, mereka membunuh Nabi. celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus munafik jelas di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Engkau menyeberangi lautan. Paulus diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 27. Di situ sangat jelas Paulus menghabiskan waktunya menjelajahi lautan. Celakalah engkau yang menjelajahi daratan. Di dalam Kisah Para Rasul 19, Paulus itu menjelajahi daratan bahkan sampai ke Arab. Engkau mentobatkan orang. Di Kisah Para Rasul 17, Paulus banyak mentobatkan orang, di antaranya Donisius dan Damaris. Ayo, semuanya digenapi oleh Paulus, dan agama yang didirikan itu bernama agama Kristen, tertulis di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dah selesai. Jadi menurut Matius 23 nomor 15, Kristen itu adalah orang-orang neraka. Saya ulang. Menurut Yesus, Kristen itu adalah penghuni neraka berdasarkan Matius 23 nomor 15. Kalau masih ada yang tidak mau terima ini, saudara Kristen, silakan naik berdiskusi dengan Bang Zuma atau guru-guru Bang Zuma yang ada di sini. Demikian. Masih mau aku datang besok? Makanya di Matius 7 nomor 22-23 mereka diusir ke neraka. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Oke, para dewan guru izin momposi laponyi. Oke, sudah bisa gantian Bang. Biar saya jawab. Saya mau ibadah dulu, saya mau sholat asar dulu. Silakan dengan Oke, guru-guru Bang. saya yang lain ya. Ya. Ingat ya, renungkan. Mudah-mudahan Anda masih bisa disembuhkan. Renungkan apa yang semua saya sampaikan tadi, oke? Silakan Anda lanjut, guru saya nanti Ya, mengambil alih. Demikian, minum terima kasih obatmu, teman-teman. minum obatmu Zuma ya, minum obatmu. Oke, jadi Bang izin Bang Jom ya. Saya tanggapi dulu tadi apa yang perkataan Bang Zuma. Dia kan masih ada di atas juga kan. Boleh ya, saya tanggapi dulu Bang. Nggak nyampe 3 menit, Bang Dalbo. Silakan 5 hari. Oke, nggak nyampe 3 menit Bang. Jadi kalau tadi yang dikatakan Bang Zuma itu adalah Rasul Paulus, itu nggak mengena Bang. Karena apa? Di ayat 34 tadi kan dikatakan bahwa ketika Tuhan mengutus Nabi, malah mereka nanti akan membunuhnya. Mereka juga menyalibkan. Itu di ayat 34. Di Matius 23 ayat 34. Masih di ayat di pasal dan di kitab itu yang saya bacakan. Paulus tidak ada satupun data yang menunjukkan atau dalil bahwa dia pernah membunuh Nabi maupun juga menyalibkan. Nggak ada. Tidak ada itu Bang. Pertanyaannya itu Pak Laskar, siapa yang menjelajah?
lautan, Mau daratan. siapapun itu, saya nggak ada dapat jawabannya bang. Mau siapapun itu, yang Siapa pasti. itu? Tapi kan Atau tuduhannya kan begini kepada aja, Paulus. begini aja. Ya, langsung di Matius 15. Ya kan? Di lama aja mengatakan di situ ya serigala yang buat. Siapa serigala itu, Pak? Bang, saya kan sudah katakan kalau dirujuk kepada Paulus, Paulus kan nggak pernah membunuh Nabi. Tetapi Ini ini, baru jawaban pionnya saya, ini. bang. Tadi abang pahami dulu. masternya, Anda Ganti dulu, berhadapan Bang. dengan Kalau belum masternya, nyampe 3 menit loh, rajanya. Bang. Belum Sekarang pionnya yang maju saya nih. dulu bang, belum nyampe 3 menit Oh, loh. belum. Belum nyampe 3 menit. Oh, iya, Sekarang iya, iya. ini, coba abang pahami ini. Ini ya, saya mengikuti bahasa dari bang siapa tadi ya, bahasa dari bang Zuma tadi. Saya pun ingin bertanya. Guru Suma. Nah, itu kan Panggil guru lah. abang, bukan guru Apa? saya. Guru Nggak ada Bang nama Suma. guru Gurunya saya Zuma. Kristen lah. Ini gimana sih Anda ini? Kenapa? Beliau ini adalah guru-gurunya Kristen. Sehingga Kristen itu mendapatkan edukasi. Enggak, itu saya enggak pernah punya guru namanya Zuma. Yang kalau Zuma yang saya tahu itu nama game, bukan nama guru. Itu nama game saya pernah Zuma. Apa. Oke bang, jadi ini saya melanjutkan dari pernyataan Bang Zuma tadi ini pada Yohanes 16 ayat 2. Ini ada kaitannya. Ini ya Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi nyambungnya ke situ, kita tinggal cari tahu. Kira-kira siapa orang kalau dia membunuh seolah-olah dia merasa berbuat bakti bagi Allah. Mungkin kaitannya ke situ nyambungnya. Seperti itu. Jadi kalau menuduh Paulus yang melakukan itu semua penyesatan, itu nggak nyambung dengan dia membunuh para nabi maupun juga menyalibkan. Jadi itu kan nggak nyambung. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Sebelum pertobatan Paulus, tapi dia kan sudah bertobat. Dan dia tidak pernah ada ceritanya sampai dia membunuh para nabi, nggak ada. Tapi dia mengejar-ngejar, menangkap, memasukkan ke penjara. Tidak ada dia punya kuasa untuk membunuh, apalagi menyalibkan, itu tidak ada. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu tadi itu nggak nyambung ke Paulus. Itu tadi hanya mencocok-cocokkan. Bukan. Lalu siapa yang dikatakan di situ di Matius 23, 15? Saya pun nggak tahu, tanya Bang Makanya Zuma. kami kasih Jangan-jangan tahu kalau itu adalah Paulus. sama seperti yang ini Bang saya baca tadi Yohanes 16 ayat 2 ini. Kamu akan dikucilkan. Kamu nggak mau Bahkan tahu. datang saatnya bahwa setiap Makanya orang kami yang membunuh kasih kamu tahu akan menyangka bahwa bahwa itu ia adalah berbuat bakti bagi Allah. Ya oke. Siapa yang menjelajah daratan dan lautan? Siapa orang Parisi? Coba tanya Bang Zuma, apakah dia ada Paulus. keturunan Parisi? Dia sudah pernah itu Paulus. menjelajahi lautan. Paulus itu Pak. Kenapa sih Bapak ini sulit menerima kebenaran? Sudah banyak orang Bang, orang Yahudi menjelajah lautan kalau masalah itu. Ya, di Tetapi mana? jangan, Tunjukkan dalilnya. keterangan yang berikut jangan kita hilangkan. Dia Iya, membunuh di para nabi dan mana tertulisnya, menyalibkan. Pak? Di sini, ya, saya lanjutkan tetap di Matius 7, 15, 23. Kan Kristen ini diusir oleh Yesus, ya. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang. Dengarkan. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah itu? Saudara-saudara, serigala yang buas itu siapa? Itu kan belum bisa kita pastikan siapa yang dimaksud dengan itu. Saya Makanya bisa kita- memastikan berdasarkan data-data Bible. Coba tunjukkan, ya abang harus menunjukkan di dalam data itu. Ini loh ciri-cirinya, seperti kayak Ya, tadi ya dia membunuh para ciri-cirinya. nabi, dia oke, menyalibkan. oke. Tunjukkan Di coba mana di ciri-cirinya. sini dikatakan dia menyalibkan?
Maksud saya kira-kira seperti itu tadi kan Di Bang, kan ada mana? Di sini tidak ada ciri-cirinya. dikatakan dia menyalibkan. Enggak, Waspadalah itu hanya terhadap contoh nabi maksud palsu saya, itu contoh, yang ada datang penjelasannya, kepadamu ada dengan keterangan menyamar seperti ciri-cirinya. domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah orangnya itu? Serigala itu. Oh. Ya abang jawab sendiri. Saya belum menemukan Paulus, jawabannya. apa Abang jawab bantahanmu? sendiri. Kalau saya jawab Paulus, Ciri-cirinya nggak kena. kenapa? Di mananya yang kena? Coba baca ulang. Baik, di mananya yang kagak kena? Coba Anda buka. Ya, di sini jelas ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kena ini di Kejadian 49:27. Benyamin adalah seperti serigala. Ia menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ini suku Benyamin yang dimaksud oleh Yesus itu adalah serigala yang buas. Siapa orangnya ini? Ternyata kalau dia itu Benyamin di Roma 11 nomor 1. Paulus, Pak, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, kata Abang Paulus, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus, apalagi terlalu banyak data-data bahwa Paulus itu penyesat yang mendirikan agama Kristen, menjadikan kalian penghuni neraka sesuai yang dibawa dari Abang Suma, Matius 23:15. Apa lagi? Ini pion-pionnya yang maju. Udah Bang, bisa gantian Bang. Ya silakan, siapa menurut Anda serigala itu? Iya begini. Abang kalau baca Alkitab tentang perjalanan daripada Paulus, dia mengagung-mengagungkan Yesus. Jadi kalau menurut Abang dia adalah serigala ataupun juga apalagi tadi istilahnya ya, nabi-nabi palsu, itu nggak mengena, karena sedangkan dia sendiri dia bersuara untuk memberitakan Injil bahwa Yesus itu benar-benar ada, dia hidup dan dia adalah Tuhan. Jadi itu kan nggak nyambung, itu jelas bukan nabi-nabi palsu. Itu ya Bang ya jawabannya. Kemudian yang berikut, kalau Abang mau menyeret Paulus yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu, ya, kalau Abang mau menyeretnya, sama Memang saya sekali ini Paulus karena tersangka ini Paulus. Iya, Abang suka silakan sekali menyeret bantah, Paulus. saya pakai Kenapa, dalil, Bang? Pak. Dengar Abang lihat, Abang baca perjalanan Paulus, Abang baca perjalanan Paulus, dia sama sekali tidak pernah mengambil keuntungan di dalam pelayanannya, harta tidak. Ingat loh siapa Bang, bilang? namanya, dengar dulu dengar, Abang cari tunjukkan baik. datanya, namanya laki-laki, kalau dia orang jahat, Anda mengatakan Paulus itu adalah penipu, penjahat, nabi palsu, namanya laki-laki yang dikejarnya di dunia ini Bang, ada 3 Bang dikejar laki-laki di dunia ini, harta, tahta, dan wanita. Abang lihat Paulus, dia tidak ada dia mengejar harta, tahta juga kedudukan tidak ada, apalagi wanita. Tapi dia Nggak ada dia merampok, kawin mawin dia. Tapi Sekarang dia tunjukkan datanya. perampok. Paulus itu perampok, Pak. Sebelum bertobat Bang, sebelum dia bertobat, dia Mau penjahat. bertobat, mau tidak bertobat, intinya dia perampok. Sebelumnya kita pun Artinya Bang. pernah tidak dia merampok? Tetapi sebelum dia mengenal Kristus, Saya nggak bertanya bertobat atau tidak. Pernah nggak Paulus ini menjadi perampok? ya, tetapi kan sebelum dia mengenal Kristus, Berarti Paulus ini memang perampok, mendirikan Konteks- Kristen. Enggak, setelah dia mendirikan Sehingga Kristen, kalian ini menjadi penghuni neraka sesuai apa yang disampaikan Yesus di Matius 23 nomor 15. Saya maju sebentar, Bang Dalbi. justru silakan, dia bertobat karena dia mengenal Kristus. Ingat itu, dia bertobat mengenal Kristus, makanya dia enggak lagi mengejar orang-orang Kristen. Dia tidak lagi melakukan perampokan.
Setelah dia mengenal Kristus lah, dia tidak mengejar harta, dia tidak mengenal lagi wanita. Jadi orang benar, laki-laki, itu saja lihat Bang. Kalau dia nggak mengejar harta, tidak mengejar tahta, tidak mengejar wanita, maka dia adalah orang benar, laki-laki benar. Itu Bang. Nah, sudah Pak Laskar. Silakan Ustaz Tata. Oke, ini saya buktikan dengan dalil ya. Pertama, Matius 7, 15, 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Pertama jelas ya, Paulus juga ngaku nabi dalam KPR 13 ayat 1. Yang kedua, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Maksudnya domba itu Israel. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala, maksudnya Roma. Gitu ya. Siapa ini? Ya, tentu saja coba sampai sekarang Roma itu coba AS Roma, coba ketik apa lambangnya? Serigala. Jadi Roma ini serigala, domba Israel. Kata Yesus, waspadalah terhadap orang yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Berarti orang Roma tapi pura-pura jadi orang domba, maksudnya Israel. Ternyata Paulus orangnya, bahwa dia orang Roma. Kisah Para Rasul 22, 25 sampai 27. Paulus dengan bangga mengatakan, aku ini orang Roma. Berarti serigala berbulu domba. Dan dibenarkan bahwa dia itu adalah bunglon. Dia orang Roma pura-pura jadi domba. Atau bukan ahli Taurat, tapi pura-pura menjadi ahli Taurat. Memang itu sifatnya Paulus. Coba baca 1 Korintus 9, 20. Ya, dia menjadi seperti orang Yahudi. 2 Korintus 9:21, kalau berkumpul dengan ahli Taurat, pura-pura ahli Taurat. Kalau berkumpul dengan domba Israel, dia pura-pura jadi Israel. Inilah nubuat Yesus itu untuk Paulus, jelas banget itu. Ya. Yang kedua, tanda-tandanya, tanda-tanda kedua, waspadalah terhadap ragi Farisi. Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan ragi orang Farisi dan Saduki. Orang Farisi. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Yang ketiga, penyesat itu sudah dekat. Coba, siapa ini? Tidak mungkin kan? Kadang-kadang, ya Nabi Muhammad, loh, Nabi Muhammad jauh. Ya, 600 tahun kemudian baru muncul. Ini kata Yesus, penyesat itu sudah dekat. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Nah, udah dekat. Berarti Yesus tidak ada muncul penyesat ini. Ya, dia datang dengan memakai namaku. Siapa ini? Ya Paulus. Dikit-dikit pakai nama Yesus. 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Ya, jadi jelas banget. Lagi-lagi yang kena Paulus. Gitu. Daeng Andi. Assalamualaikum. Silakan lanjut Daeng. Iya, jadi kalau saya hanya mau komentari terkait penggunaan kata dekat. Yesus juga berkata, Bang, bertobatlah sebab kerajaan Allah telah dekat. Jadi kalau Abang mengatakan tadi, Abang bilang kan tadi, saya nggak menuduh siapapun. Tapi Abang kalau mengatakan bahwa kalau itu ditujukan kepada Nabi Muhammad 600 tahun berikut, itu sudah terlalu jauh. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah telah dekat. Sampai sekarang pun kan belum terjadi kiamat kan, kerajaan Allah belum datang kan. Jadi kata dekat yang dimaksud daripada Tuhan Yesus itu nggak bisa Abang mengukurnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Karena kerajaan surga pun katanya sudah dekat, tapi sampai sekarang ini sudah tahun 2000 Masehi loh. 2024 Masehi. Belum juga kan? Tapi Yesus katakan sudah dekat. Oke, saya bantah pakai dalil. Pertama, ajaran itu dikatakan sesat, poinnya adalah menyimpang dari ajaran. Kalau Nabi Muhammad tidak ada menyimpang dengan nabi-nabi yang lain. Musa mengatakan Tuhan Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus mengatakan Tuhan Esa, Markus 12:32. Maka Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu Esa juga. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang bertentangan. Kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata Musa. Keluaran 33:20. Kata Yesus, Yohanes 5:37. Kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya, menyampaikan Al-Quran Nabi Muhammad, Al-An'am 103.
Yang ketiga, Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau Al-Quran, Asy-Syura ayat 11, ya. Kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Al-Quran, Asy-Syura ayat 11, Perjanjian Lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sedangkan Paulus jelas menyesatkan. Buktinya Tuhan itu Esa, Paulus Trinitas. Tuhan tidak kelihatan, Paulus mengatakan Tuhan itu kelihatan. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah Yesus kan kelihatan. Sedangkan ajaran tauhid, ajaran para nabi tidak serupa dengan apapun Tuhan itu. Tapi kata Paulus, ya serupa menjadi manusia. Berarti jelas secara dalil bahwa Paulus inilah penyesat. Karena merubah ajaran tauhid, ajaran samawi menjadi ajaran pagan. Nah kalau Nabi Muhammad, ajarannya sama. Dengan ajarannya Musa, dengan Yesus, dengan nabi-nabi yang lain. Apa? Tuhan satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun, tidak mau turun ke dunia. Nah ya, nah kalau Paulus, waduh, hancur dipegang Paulus. Tuhan itu hancur. Ya, kelihatan, serupa, pernah mati. Padahal 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, Tuhan tidak pernah mati walaupun sedetik. Bahkan Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Ternyata oleh Paulus Tuhan turun menjelma jadi manusia. Jelas secara dalil Paulus penyesat. Gitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Handi. Saya mau nanya Bang Laskar doang nih, izin Bang atau doang Bang Laskar. Dulu itu Paulus itu apa di dalam benaknya dia kok dia suka bunuh orang, suka rampok orang. Dulu kenapa dia kayak gitu ya Bang ya? Bisa dijelaskan Bang? Oke, dulu dia seperti itu Bang. Karena dia belum menemukan kebenaran Bang. Dia belum dikaruniai Roh Kudus. Kan setelah dibaptis oleh Ananias, maka Roh Kudus ada di dalam dirinya. Sehingga dia dituntun lah untuk melakukan segala yang baik, yang benar. Bahkan dia rela mati untuk mengabarkan Injil. Orang bodoh mana yang tadinya hidupnya sudah baik-baik. Dia ini dari keturunan Farisi yang terhormat loh, orang kaya. Ya belum, udah dibaca Bang. Udah Dia tinggalkan terlalu panjang Bang. Dia hidup susah. Coba Ya. orang bodoh mana? Tapi udah, karena dia berjumpa Bang, udah dengan dijawab Yesus, maka Bang. dia bertobat. Izin Bang, jangan terlalu panjang. Udah kita paham. Oh begitu ya. Terus kemudian siapa yang memberi gelar dia rasul Bang? Setiap orang yang diutus oleh Yesus, para murid, dan begitu juga di luar daripada para murid itu adalah Paulus, mereka dikatakan rasul yang diutus oleh Siap. Yesus. Pertanyaannya sederhana Bang. Siapa yang memberi dia gelar rasul? Entah siapapun yang memberi gelar itu, definisi rasul itu yang diutus Saya nggak oleh minta definisi Bang siapa. Kalau Abang nggak tahu bilang aja nggak tahu gitu loh. Siapa? Siapa Bang yang memberi dia gelar? LAI atau siapa gitu? Karena hanya di Indonesia Bang, hanya di Indonesia itu dia rasul. Kalau di luar negeri nggak ada dia rasul Bang. Nah, Terus siapa yang rasul memberi itu gelar? siapa, Bang? Yang rasul itu siapa? Ya siapa yang memberi dia gelar rasul Bang? Ya kan di Alkitab kan ada ditulis bahwa Paulus itu termasuk dalam bagian rasul maupun juga dia bisa dikatakan nabi juga. Jadi nggak ketahuan siapa yang memberi dia gelarnya Bang? Loh, di Alkitab ada ditulis Bang, kok nggak ketahuan? Terus siapa yang memberi dia gelar rasul? Iblis. Bang siapa Bang? Ya, Kalau siapa Anda Bang? mau jujur saya kasih clue-nya di Indonesia LAI yang memberi gelar rasul. LAI. Ya, Tuhan menunjuk Paulus, memakai Paulus untuk menyampaikan Injil di luar daripada orang-orang Yahudi. Jadi siapa yang memberi gelar dia Bang? Siapa yang memberi gelar Tuhan gitu? Ya, kan sudah dia kan Tuhan Ya, yang ya tinggal ngomong Tuhan yang ngasih gelar gitu loh. Iya, Tuhan lah. Oke, Karena dia kan makasih. diutus oleh Tuhan. Ya saya nggak mau membantah Anda. Lanjut ya, jadi Tuhan gitu. Tuhan, siapa Tuhan itu Bang yang memberi gelar dia rasul? Tadi aku sudah jawab loh, Bang. Siapa nama Tuhan itu Bang? Yesus. Yesus, oke. Jadi Tuhan Yesusmu memberi gelar dia rasul ya Bang ya.
Bukan Tuhan Yesusku bang, Tuhan Yesus kita. Cuman Anda nggak mengakui. Ya Itu Yesus semua aja. Banyak mbak saya lah. Saya kan nanya. Yesus Beda akidah kita. Cuman Anda nggak beriman. Ya udah nggak apa-apa lanjut. Tuhan Karena Yesus. kita Oke. mengatakan penebusan itu. Abang ini untuk kok selalu semua mau debat sih? manusia. Kita jangan debat bang. Saya ingin belajar sama abang. Oh ya bang. Ya. Aku juga lagi ingin belajar juga bang. Jadi Tuhan Yesus yang memberi gelar dia rasul. Kan gitu ya bang? Ya. Kalau begitu artinya pengajaran Yesus itu identik dengan pengajaran Paulus ya bang? Tidak ada bang ya, pemberian gelar rasul itu tidak ada. Tetapi itu otomatis melekat ketika mereka diutus untuk menyampaikan Injil, maka mereka adalah rasul. Bang, dulu waktu dia masih rampok bunuh orang kan belum jadi rasul dia bang. Iya, karena dia kan belum dipakai. Dan belum Sama halnya dengan Bang Ardiansa dulu waktu SMA itu dia belum sarjana. Nah, waktu dia kuliah selesai diberi gelar dia sarjana, yang memberi dia gelar sarjana adalah kampus. Ya kan gitu ya. Dulu dia itu rampok, suka bunuh orang. Terus tiba-tiba dia jadi rasul. Siapa yang beri gelar dia bang? Atau dia mengklaim sendiri bang? Gitu loh, silakan. Begini bang, jadi Ya, gimana, kalau Bang? abang menganalogikan dengan gelar akademik, itu kan ketetapan yang diatur oleh manusia, nggak bisa kita samakan Ya dengan udah, kesampingkan ketetapan aja yang itu. diatur oleh Udah, Tuhan. kesampingkan aja. Iya, Siapa nggak yang boleh memberi gelar dia? dianalogikan. Iya. Ya udah nggak usah dibahas, kesampingkan siapa yang memberi gelar dia bang? Atau Nggak dia ada ngaku perlu, sendiri? nggak ada perlu pemberian gelar itu, nggak ada perlu. Berarti dia Secara ngaku sendiri otomatis- bang. Secara otomatis itu melekat ketika dia diutus, maka melekatlah kerasulannya itu. Jadi waktu dia merampok, membunuh itu belum jadi rasul bang? Ya belum lah, orang Yakin, biasanya Bang? pun juga belum dibaptis. Bagaimana sih? Yakin bang? Ya yakin lah, selama belum dibaptis nggak mungkin dia menjadi rasul. Oh, sedangkan menjadi orang Kristen saja dia belum dibaptis. Jadi karena kalau Galatia 1:15 itu bang, dia udah mengklaim dari sejak dalam kandungan bang. Apa dia bikin? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Udah terpilih sejak dalam kandungan bang. Iya, dengar bang ya. Jadi gimana, orang Bang? dengar, setiap orang dari dalam kandungan ibunya di dalam keimanan Kristen, Tuhan sudah tahu siapa dia ini di 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kita dari dalam kandungan pun kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan seperti apa kita mau dipakai Ya, oleh tetap Tuhan. Paulus itu ditetapkan dipilih oleh Tuhan dalam kandungan itu seperti apa? Dipilih sebagai apa bang? Ya dipilih, dipakai Tuhan Untuk dari membunuh, dalam Bang. kandungan pun dia sudah ditetapkan akan dipakai Tuhan. Dipakai di Tuhan dalam- untuk membunuh dan merampok ya bang? Bukan meskipun di dalam pertumbuhannya ketika mulai dari kecil sampai dia di umur sekian dia orang jahat, ya kan? Itu karena kesesatan ya, kesesatan ya mungkin dalam pengajaran dalam apa ya yang dia terima ya. Kemudian kebencian yang dia terima dari di sekelilingnya, dari keluarganya atau dari manapun itulah yang membuat dia menjadi orang jahat. Makanya Ya, terus ketika begini dia pertanyaannya bang, izin bang, siapa yang memilih Paulus membunuh dan merampok dan menganiaya? Siapa yang memilih dia bang? tidak ada yang memilih dia, itu kesesatannya di dalam pertumbuhannya. Dia tersesat. Dia tersesat. Oh berarti Sehingga dia atas mengalami kebencian. Sehingga atas dia melakukan perampokan. jadi nggak ada yang mempengaruhi dia ya bang ya? Ya itu ya di dalam pertumbuhan dia, kesesatan di dalam pikiran dia kan. Dipengaruhi Bukannya- oleh lingkungannya. Bukannya Lucifer itu mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat bang? Ya di luar dari kesadaran kita kan ada Lucifer, ada iblis di sekeliling kita yang mempengaruhi kita. Oke, berarti Paulus pernah dirasuki Lucifer, akhirnya dia membunuh dan merampok ya bang? Bukan masalah dirasuki, bukan masalah dirasuki. Kita pun saat ini, kita kan sedang Jangan dipengaruhi membahas oleh kita, kuasa-kuasa saya nanya yang jahat. Paulus kok bang. Iya. Bang kan panjang Dipengaruhi oleh urusannya. kejahatan loh, roh-roh kejahatan di sekeliling kita. Kita ini sedang dipengaruhi. Ya, jadi menurut Anda Paulus ini dipengaruhi oleh iblis ya bang waktu itu? Iya. Oke, mengasih bang. Terus kedua, di usia berapa iblis keluar dari pengaruh apa? Di usia berapa iblis berhenti mempengaruhi Paulus bang? Ketika dia menerima Yesus, ketika dia dibaptis, maka Roh Kudus lain bekerja.
Kalau Roh Kudus bekerja, maka kita akan mendapat kebenaran. Makanya dia anti untuk membunuh, untuk merampok. Dia anti untuk akan hal itu karena Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan kebenaran di dalam pikiran dan hatinya. Waktu perjalanan ke Damsik Bang itu masih dipengaruhi Lucifer atau tidak Bang? Perjalanan ke Damsik. Masih dipengaruhi pada kebencian di dalam pikirannya. Masih. Masih ya Bang ya? Masih 100% masih. Terus di saat-saat kapan itu pengaruh Roh Kudus, pengaruh Lucifer itu keluar dari dalam dirinya Bang? Saat-saat kapan? Ketika dia mendengar suara Tuhan kan, sehingga kejadian itu kan adalah kejadian yang aneh pada dia. Apalagi Yesus mengatakan bahwa akulah yang kau aniaya itu ketika dia mengejar para rasul, para murid. Yang membutakan matanya siapa Bang? Lucifer apa siapa yang membutakan matanya Bang? Itu kan cahaya kan dituliskan itu kan ada cahaya yang bersinar kan, cahaya yang bersinar yang keluar dari dalam Yesus dalam kemuliaannya, sehingga dia menjadi buta kan. Jadi waktu masih buta itu dia belum, Lucifer masih ada dalam dirinya ya Bang. Kalau nggak ditulis, saya nggak berani mengatakan itu Bang. Apakah ketika dia buta itu dia sudah bertobat atau tidak, itu saya nggak tahu. Tetapi ketika dia dibaptis, maka Roh Kudus menguasai dirinya kan. Dibaptis, Paulus itu dibaptis, siapa yang baptis Bang? Ananias. Baptisnya pakai air apa dielus-elus kepalanya Bang? Ya, yang pasti pakai air lah. Air itu kan hanya sebagai simbol Bang. Kalau dalam keimanan di mana Bang di mana Paulus dibaptis pakai air Bang? Saya belum pernah baca ya. Ada nggak ya? Kalau yang ada Bang, Abang coba baca saja. Di mana pasti ya? Yang pasti di dalam satu rumah. Kemudian Tuhan mengarahkan Ananias untuk datang ke tempat itu. Di mana ya? Ada nggak bisa bantu? Paulus dibaptis Ananias ya? Ada, buka saja Bang di Google, lihat saja situ Paulus bertemu dengan Ananias, coba begitu. Nanti Abang baca situ dia dibaptis. Ada ya Bang, ya nggak apa-apa lah Bang ya. Kita kan nggak mau debat nih. Berulang kali aku baca, ada Bang. Abang mau dibaptis supaya nanti kita atur waktu Bang. Nggak apa-apa Bang, baptis aja nanti Bang kalau Anda berani gitu ya. Sekarang kita lanjut ya Bang ya. Saya nggak mau debat nih, jangan kayak kemarin kita. Bukan, aku bukan berdebat, aku mau tanya Abang mau dibaptis enggak? Terserah Bang, kalau berani ketemu saya. Hubungi nomorku. Kenapa nggak berani? Saya tanya dulu. Iya mau Bang. Iya Bang, iya Bang Laskar, aku mau dibaptis. Sudah besok Bang, mau Bang. Ya bagaimana Anda mau baptis? Anda nggak bisa ketemu sama saya. Saya di Jakarta Abang Bang. Mau nggak? Abang mau Bang. Saya kasih nomorku, mau Bang. Iya, nanti aku baptis Bang ya. Iya Bang, mau. Tapi Bang. Abang terima Yesus enggak? Itu dulu Abang terima Yesus enggak? Yesus yang bintang timur saya nggak mau terima Bang. Terus yang mana? Yesus yang saya terima itu anaknya Maria Bang, utusan Tuhan. Oh, mau dibaptis atas nama Yesus? Atas utusan Tuhan itu saya udah sering mengklaim kok mengimani dia utusan Tuhan. Nah, yang bintang timur itu, dengerin dulu Bang, gantian Bang. Gantian. Yang bintang timur itu ya itu mohon maaf Bang. Namanya juga bintang timur, masa dia yakini Bang, bintang timur? Abang kan nggak paham arti bintang timur seperti apa dalam apa artinya bintang timur Bang? Nah itu nanti kita bicarakan lagi Bang. Nanti kita pelajari dulu. Iya, pelajari dulu ya Bang. Lanjut kembali ke Paulus ya Bang. Kembali ke Paulus Bang. Iya, kembali ke Paulus dulu Abang. Ya. Terus Paulus itu di saat-saat di Damsik lah dia bertobat ya Bang ya? Di Damsik, ya pada saat dia bertemu dengan Yesus kan dalam bentuk cahaya tadi, cahaya terang itu. Terus kenapa dia di penjara 2 tahun? Salahnya apa Bang? Karena dia kan dianggap sebagai penyesat, mengikuti pengajaran daripada Yesus, menuhankan Yesus. Sama kayak Abang kan nggak setuju kan? Di masa itu pun orang-orang Roma, Lu kenapa sih selalu masukin saya? Saya belum hidup di zaman itu ya. Enggak, maksudnya kan sama seperti Abang. Abang kan nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti itu juga lah dulu orang-orang Roma yang berkuasa. Udah Bang, udah. Berapa tahun dia dipidana Bang? Dihukum penjara? Nah, dia bilang kan 2 tahun. Oke, baik 2 tahun. Setuju ya Bang? Nantilah ya saya coba saya pastikan nanti saya buka. Abang nggak pernah baca sih? Bukan nggak pernah baca pasti, kemungkinan pernah baca, tetapi kan ayat-ayat yang penting ya yang mungkin saya akan hafalkan untuk saya bawakan dalam berkhotbah. Terus kemudian Bang di penjara kan
Kalau nggak ini bang di Kisah Para Rasul 9 nomor 6 itu bang ya. Dia Enak lo menderita di diskusi sana. sama Terus abang. kedua Ini bang, Ini abang siapa? Abang Handi ya. Saya hafal nama abang saya nggak dulu. Abang Iya. enak masuknya kita berbagi waktu. iya bang. Silakan bang. Di penjara itu kok dia bisa menulis surat itu bang? Di penjara surat yang dia tulis dari bilik penjara itu bang, itu firman Tuhan atau bukan ya bang ya? Apa ya, hikmat lah kan, hikmat karena dia kan sudah dikatakan di di kitab perjanjian baru lah yang pastinya dia kan sudah dikarunia oleh Roh Kudus. Abang tahu kan Roh Kudus itu kan adalah Roh Tuhan kan? Maksud saya bang, jangan diperpanjang, sederhana. Dia menulis surat dari bilik penjara. Pertanyaan saya, tulisan Paulus dari bilik penjara itu firman Tuhan atau bukan? Kalau Anda mengatakan firman Tuhan itu adalah harus perkataan yang dari Tuhan langsung. Saya nanya kepada Anda itu loh. Kita kan kembali dulu pada definisinya supaya nanti kita jangan terjebak nanti. Ya silakan bang. Abang nanti akan jadi menentang saya kan dengan perkataan saya begini bang. Jadi hikmat kan pengajaran kan surat-surat yang diberikan oleh Paulus ini kan baik jemaat yang ada di Roma, di Korintus, baik kepada rekan-rekan sepelayanannya, ya toh itu kan dituliskannya di dalam penjara. Tetapi kan hikmat yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi sehingga firman dia bisa memberikan pengajaran. Bang, yang menulis Paulus ini menulis dalam bilik penjara firman Tuhan atau bukan? Didikan itu ya tentu berasal dari Tuhan karena ada Roh Kudus yang ada di dalam diri dia kan. Sehingga didikan pengajaran-pengajaran itu, nasihat-nasihat yang diberikan kepada jemaat. Jadi itu Roh ya, Kudus itu berasal dari Tuhan. Oh, jadi iya. waktu Yesus di penjara, Roh Kudus ada dalam dirinya, berarti Roh Kudus juga ikut di penjara, Bang. Waktu Yesus dalam penjara? Bukan, Paulus di penjara 2 tahun. Anda mengatakan Roh Kudus ada dalam diri Paulus. Iya. Berarti Roh Kudus ikut di penjara 2 tahun, Bang. Ya, bersama-sama dengan Paulus ya. Kalau mau Anda katakan ikut di penjara, ikut di penjara. Oke, ya. ikut di penjara. Berarti tulisannya di bilik penjara itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan dong, karena Firman kan Tuhan. berasal dari Tuhan. Baik. Iya, berasal dari Tuhan. Susah amat firman Tuhan. Saya nggak mau membantah abang, apapun jawaban abang loh. Firman Tuhan kan gitu ya. Bang, sambil minum kopi boleh bang ya? Boleh bang, boleh bang. Pesan kopi dulu bang, kopi 1 dulu. Tapi kalau Paulus sendiri berkata, kalau nggak salah ada datanya tuh ya, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan bang. Gimana itu bang? Terkait dengan ayat itu. Abang coba pahami kembali lah apa yang dimaksud itu. Artinya ada dalam Di 2 Korintus 11:17 bang. Aku baca dulu ya bang ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi apa semua kata-kata Paulus itu bukan firman Tuhan? Bukan Menurut semua Paulus bang. sendiri bang. Bukan bang. Konteks daripada perikop dalam perkataannya itu yang dia maksud loh. Coba lihat, baca secara utuh konteks perkataan di dalam situasi itu yang dia maksud. Jadi dia bukan berkata-kata, bukan dari perkataan dari Tuhan langsung, tetapi ada hal apa yang dia katakan dalam konteks itu memang ya berasalkan daripada akal pikiran dia. Tetapi kan akal pikiran dia ini juga kan merupakan hikmat yang dia terima juga dari Tuhan. Berarti Jadi menurut Anda tulisan Paulus ada firman Tuhan, ada bukan firman Tuhan, tergantung konteksnya begitu. Ya kalau tetap begini. Abang Semua sendiri yang ngomong loh. dikatakan begini bang, semua yang dikatakan Paulus itu adalah kebenaran karena apa? Karena dia kan dituntun oleh Roh Kudus, diberi hikmat kan, sehingga Abang gimana sih kebenaran apa dia sendiri mengakui perkataannya bukan firman Tuhan? Bang, saya menasihati anak saya menasihatinya saya ambil dari ayat Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Tetapi ada hal yang nasihat-nasihat yang saya sampaikan sama anak-anak saya bukan firman Tuhan, tetapi itu juga merupakan kebenaran yang berasal dari Tuhan juga. Jadi ada saya mengambil ini dalam ini ayat ini saya katakan mereka, kalian jangan mencuri. Kenapa jangan Anda mengambil contoh ke anak Anda sih? Jadi kan menurut ada Anda, nasihat, dengar bang, iya. kan ada nasihat. Misalnya saya bilang sama anak saya, begini nasihatnya, ini bukan firman Tuhan, tetapi ini kebenaran juga dari Tuhan juga. Gini, kalian jangan bolos-bolos ke sekolah ya. Itu apa firman Tuhan enggak?
Nggak ada tertulis Oke. dalam Alkitab, tetapi itu merupakan kebenaran. Oke. Hikmat yang diberikan dari Tuhan. Kira-kira seperti itu, Ya, Bang. jadi Bukan dari menurut perkataan Anda, Tuhan, ya udah tetapi cukup, itu juga Bang. kebenaran. Begitu. Jangan kepanjangan, Bang. Jadi menurut Anda, sebagaimana analogi Anda, artinya tidak semua perkataan Paulus itu firman Tuhan. Tapi menurut Anda, kalau benar adanya, ya bolehlah dikatakan itu pembelajaran. Tapi tidak semua firman Tuhan, betul? Iya, sama seperti tadi analoginya, nasihat saya kepada anak saya, jangan Ya membunuh, cukup, Bang. jangan Udah berzina. Itu firman udah Tuhan. dijawab iya. Tetapi ketika saya Sekarang katakan kamu jangan bolos, nak ya. Ya udah, jangan usah diterangin lagi, udah itu kan bukan paham. firman Tuhan, tetapi itu hikmat yang diberikan Tuhan Iya, untuk udah mengajar. paham. Udah Iya. paham. Artinya kemungkinan besar ya di dalam tulisan Paulus itu tidak semua firman Tuhan. Karena menurut perkataannya sendiri kan begitu, Bang. Setuju? Setuju, Bang? Abang udah mengiyakan, analoginya kena, terus kemudian saya bertanya, Anda iyakan. Termasuk di bilik penjara. Gitu loh. Masa Roh Kudus masuk ke dalam diri Paulus di penjara, ikut di penjara Roh Kudusnya. Ya, menulis surat dari bilik. Dan kita lihatlah sekarang gimana output daripada pengajaran Paulus itu. Tadinya membunuh akal manusia, membunuh secara fisik, merampok. Sekarang tulisan-tulisannya membunuh akal manusia. Utusan Tuhan. Terus dia matikan secara terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Di Roma 14:9 dihidupkan kembali, dijadiin Tuhan. Seumur hidupnya Paulus sama Yesus kagak pernah ketemu. Giliran nggak ada, dia menulis surat tentang tokoh yang dia maksud. Padahal kagak pernah ketemu, nggak tahu pribadinya Yesus seperti apa. Tapi hebat memang Paulus, Bang. Saya akui dia. Dialah yang membuat Yesus terkutuk dan dialah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Datanya sangat jelas, Galatia 3:13 sama Roma 14:9 dibantu oleh kisah KPR bahwa di sana juga dijadiin Tuhan setelah mati di tiang salib. Kisah 2:32 di sana. Ya nggak apa-apa sih, Bang, kita sering maklumi saja. Anda silakan mencintai Paulus. Ya, kami menampilkan apa adanya. Tidak ada perdebatan di sini ya, Bang. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kira-kira gitu, Bang. Siap, Bang. Merdeka, Bang. Nah, itu tadi teman-teman, Anda harus tahu Paulus itu seperti apa. Tapi kenapa ya Paulus dikatakan orang Farisi ya, Bang ya? Ya kan dia memang berasal dari keluarga Farisi dan dia adalah orang kaya tadinya. Orang Farisi itu orang baik ya, Bang? Orang Farisi kalau dalam pandangan Yesus, begitu juga dengan ahli-ahli Taurat, mereka itu kan tokoh-tokoh ternama ya di tengah-tengah masyarakat, baik tokoh agama, tetapi mereka kan munafik kan, mereka tahu hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi tidak baik ya, Bang? Ya tidak, karena bahkan mereka membelok-belokkan isi daripada esensi daripada Jadi iya, hukum Taurat itu kesimpulannya, dengan hukum Bang, Tuhan. orang Farisi itu tidak baik. Paulus juga orang Farisi, artinya Paulus tidak baik, kan gitu ya, Tidak baik Bang? juga Paulus ya sebelum Iya. bertobat. Tidak baik juga. Sebelum bertobat. Kalau boleh tahu orang tuanya Paulus orang mana sih, Bang? Suku apa? Nggak tahu Bang, yang pasti bukan orang Batak, bukan orang Jawa, bukan. Nggak tahu. Iyalah. Coba aku cari dulu. Bukan orang Bugis juga ya? Bukan orang enggak, bukan dari suku-suku Indonesia, enggak. Nanti saya cari tahu dulu Bang. Tapi kenapa ya teman-teman kita Kristen yang nggak ada yang mencari tahu silsilah Paulus itu ya? Karena yang paling begini Bang, tentang pengajarannya saja kita kadang belum tuntas-tuntas kan, tentang nasihat didikannya, teladan-teladannya itu saja kita belum tuntas-tuntas. Jadi sesuatu yang nggak terlalu penting, apalah coba pentingnya apa mencari tahu. Kecuali kalau kita orang teologi ya perlulah ya silsilah itu kita tahu kan. Karena ya bayangkanlah Bang ya belajar 8 SKS ya. Masa sih kita nggak bisa mengetahui silsilah kan. Tapi kan kita ini kan bukan anak kuliahan kan. Kita kan bukan mahasiswa. Jadi didikan-didikannya saja lah yang kita pelajari. Bang ini kan. Bang. Kalau Ya, ada orang ini Bang ya, ada orang yang melamar anak Anda. Iya. Misalnya Anda anak gadis kesayangan dilamar oleh seorang
cowok ganteng gitu loh. Apa perlu dicari cowok ini keluarganya siapa, silsilahnya dari mana? Perlu nggak ditanyain tuh bang? Perlulah bang, bibit bebek bobotnya ya perlulah. Bebet bobot. Terus kedua, tulisan Paulus kan tebel banget tuh bang. Gitu ya. Surat-suratnya ya. Tebal banget. Kenapa sih nggak ini sebenarnya Paulus ini orang mana sih, keluarganya siapa gitu loh? Kenapa nggak dicari dulu bang, baru dipercaya gitu loh? Sebagaimana Anda harus meneliti, menyeleksi dulu calon menantu Anda untuk anak Anda yang perempuan gitu loh bang. Analoginya nggak nyambung sih bang. Kan kalau kita berbicara kitab suci, maka yang begitu banyaknya pengajaran di dalam ya toh. Maka yang kita cari itu kan tentu mana sih pengajarannya. Ini makna-makna rohaninya apa sih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk memahami satu pasal saja itu kadang kita bisa rumit loh bang kalau kita nggak baca ulang-ulang. Apalagi lah mau mencari tentang silsilah Paulus yang tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan iman kita. Jadi kan yang kita baca itu kan, oh ini cerita tentang ini, kemudian nilai rohaninya ini. Oh berarti begini ya kalau kita Yang lakukan jelas, seperti ini. ini aja Pak, yang jelas silsilah Paulus asal usulnya itu nggak jelas ya, nggak ditulis di Bible ya bang ya. Makanya kan di Alkitab kan ada dituliskan bang, banyak yang tidak tertuliskan. Karena kalau Alkitab mau menuliskan itu semua, nggak cukup nanti katanya kan. Iya, Jadi, artinya tidak tertulis, artinya tidak ada. Kalau tidak ada, artinya tidak jelas dari mana ini Paulus berasal, orang tuanya siapa, kakeknya siapa. Itu aja bang, oke? iya, dan para Ya, udah murid yang cukup. lain juga kan begitu juga kan bang. Begitu juga seperti Matius. Kan nggak semua dijelaskan ini, Matius ini anak keberapa, neneknya siapa, kan enggak kan. Ya, oke. Kita maklumi kok bang, jadi nggak ada tertulis. Boleh nggak kalau nggak jelas latar belakangnya, terus surat-suratnya banyak. Boleh nggak sih ada Kristen itu mempertanyakan, mengkoreksi begitu? Ada nggak yang Anda koreksi tulisan Paulus itu bang? Atau gini pertanyaannya, apakah semua tulisan Paulus itu Anda percaya, Anda telan bulat-bulat tanpa ada koreksi bang? Silakan bang. Iya, tentu kita kan harus tuliskan bang bahwa bahkan Yesus sendiri mengatakan ya, ujilah aku katanya, ujilah aku. Jadi kita nggak diajarkan untuk sudah baca kemudian imani lakukan, enggak. Coba baca Alkitab. Kita disuruh loh untuk mencari tahu kebenarannya. Bahkan ada ayat yang mengatakan, carilah terlebih dahulu kebenaran tentang kerajaan surga, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kita disuruh untuk mencari tahu. Oke, mencari coba tahu. bang izin, coba saya mau membawa Anda ke suatu data. Apakah Anda mengkoreksi atau Anda mengiyakan? Ada dua nanti data, satu persatu. Galatia 3:13, abang ini koreksi atau abang setuju? Tulisan Paulus Galatia 3 nomor 13 itu bang. Anda mau Coba mengkoreksinya silakan, Bang. Iya. atau Anda setuju begitu saja? Enggak, coba tolong baca bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Anda setuju atau Anda ingin koreksi nih? Ini data dari Paulus. Maksudnya setuju dengan isinya atau bagaimana bang? Ya, Anda setuju dengan isinya mengutuk Yesus atau Anda ingin mengkoreksinya, menyelamatkan Yesus dari kutukan Paulus? Begini bang, abang harus pahami konteks daripada ayat itu ataupun kalimat itu. Begini bang, dalam didikan orang Yahudi bang, makanya di perjanjian lama ada ditulis bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Karena apa? Hukuman penyalipan itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang dipandang sangat rendah dan hukuman yang tertinggi karena kejahatannya yang paling besar. Jadi memang dalam didikan orang Yahudi bang, orang-orang yang mati di kayu salib itu benar-benar adalah orang yang hina, orang-orang yang terkutuk. Makanya dikatakan orang terkutuk. Oke, kalau begitu jangan terlalu panjang bang. Artinya Anda tidak mengkoreksi di Galatia 3:13. Anda setuju dengan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Anda setuju, Anda koreksi nih, silakan.
Ya setuju, karena kan Saya setuju, terima kasih. kan, dengar dulu Bang, Paulus Ya. itu dia kan tahu benar loh tradisi, kebiasaan, didikan-didikan yang ada di tengah-tengah keluarganya dan masyarakatnya kan. Makanya dikatakan Yesus itu karena kasihnya yang begitu besar, dia mau menjadi kutuk kan. Kutuk terhadap dosa itu loh di kayu Ya udah salib cukup itu. Bang, udah. Makanya dikatakan begitu besar kasih Allah itu sehingga dia Iya. mau menjadi kutuk begitu Oke loh. Bang, lanjut ya. Artinya Anda tidak mengoreksi Galatia 13, Paulus mengutuk Yesus. Anda setuju. Jadi Anda setuju dengan Paulus kalau Yesus itu terkutuk. Artinya Anda idem, tidak ada koreksi di sini, betul? Begini, Lanjut Bang. ya. Bukan hanya Paulus yang mengatakan Bang, tetapi itu didikan orang Yahudi. Semua orang yang mati di kayu salib itu orang terkutuk. Jadi bukan hanya Paulus. Dan Oke. saya yakinkan semua isi Alkitab saya setuju, nggak ada satupun yang perlu dikoreksi. Oke. Bukan mau saya melebih-lebihkan. Oke, udah saya akan Anda artinya Anda setuju orang Yahudi mengutuk Yesus, Paulus sangat menulis setuju, surat. sangat setuju. Gantian dulu Bang, gantian Bang. Anda setuju orang Yahudi mengutuk Yesus, Anda setuju Paulus mengutuk Yesus, Anda setuju. Jadi di sini nggak ada koreksi. Kita lanjut ya Bang ya. Oke. Bang, Satu begini, lagi Bang. Abang harus paham. Bukan Paulusnya yang mengutuk Yesus di situ, tidak. Tapi dia Terus siapa? mengatakan memang dalam kebiasaan didikan dari orang Yahudi, terkutuk orang yang mati di kayu salib. Tapi Makanya Paulus juga mengatakan bahwa dia mau menjadi kutuk. Tapi hanya demi Paulus, untuk- Bang. Tapi hanya Paulus yang berani menulis itu. Orang Yahudi kagak nulis. Abang. Abang harus paham maksud dari pengajarannya. Dalam pasal yang lain, Paulus kan memuliakan Yesus. Tetapi di dalam konteks itu, dia mengatakan perkataan daripada, didikan daripada orang-orang Yahudi di masa itu memang terkutuk orang yang ada di kayu salib. Oke, menurut Dia Anda hanya menyampaikan kembali seperti itu, bukan berarti dia dari yang mana mengutuknya, Paulus? bukan. Jadi Bang, dari mana Paulus tahu kalau Yesus itu terkutuk, Bang? Siapa yang ngasih tahu Paulus? Itu kan memang sudah didikan daripada orang Yahudi, Bang. Semua orang yang mati dihukum di kayu salib memang orang-orang yang terkutuk. Artinya orang-orang terkutuk adalah orang-orang yang terhukum berat, orang-orang yang berdosa, seperti itu. Oke, jadi Paulus ini menulis surat Yesus terkutuk karena didikan orang Yahudi, begitu ya? Ya, sesuai dengan Oke. didikan pemahaman mereka. Jadi ya orang Yahudi mendidik Paulus, kemudian Paulus menulis surat bahwa Yesus terkutuk. Begitu ya Bang ya? Ya memang terkutuk kalau orang yang mati, yang tergantung di kayu salib karena hukuman daripada Oke. perbuatannya. Ya memang seperti itu, Bang. Baik, makasih Bang. Kalau boleh dibalik Bang, terkutuk itu menurut Anda itu baik apa tidak baik itu terkutuk itu Bang? Terkutuk itu ya memang tidak baik ya, Tidak makanya baik. disitulah letak kemuliaan daripada keagungan dan juga kemahacintaan Tuhan ya. Dia mau menjadi kutuk untuk membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat. Makanya sekarang orang-orang Kristen yang percaya dia sudah terlepas dari hukum Taurat karena dia sudah menjadi kutuk atas hukum Taurat itu di kayu salib. Oke. Terus kemudian kalau Kok siapa Bang? Ya setiap orang-orang yang nggak beriman di masa itu sekalipun kan mengutuki dia, bahkan meludahi dia. Karena dia dianggap penjahat. Bahwa Ya, ya, ya. sesungguhnya dia nggak penjahat, tapi dia dipandang penjahat. Dia kan Jadi karena difitnah, tetapi dia menerima itu. Makanya dikatakan Yesus, dia pun bisa membebaskan diri, menyuruh malaikatnya untuk melepaskannya. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Karena demi apa? Memang harus ada penumpahan darah di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Untuk mengambil manusia yang tadinya dia harus mati dalam dosanya, tetapi dia bisa dibangkitkan lagi nanti. Dia hidup dalam kekekalan di kerajaan surga. Itu tujuan daripada kematian Yesus. Mengambil loh. Jadi kita ini tadinya milik iblis kan? Milik iblis. Nggak usah Kemudian dia kepanjangan, masuk dalam Abang. kerajaan maut. Dia mengambil kita, menyelamatkan kita. Abang Laskar nggak usah panjang. Artinya apa di sini? Menurut Anda, yang mengutuk Yesus itu manusia atau Tuhan yang mengutus Yesus? Silakan Bang. Ya manusia lah. Manusia, Karena dia dipandang kan orang berdosa, dipandang penipu, dia dipandang Oke, baik. Jadi yang Iya. mengutuk Yesus, yang lain tolong jam dulu belum selesai. Yang mengutuk Yesus adalah manusia. Ditulis oleh Paulus, kan begitu ya?
Karena dididik. Ya, ya. Dididik. Iya, Oke. Baik. iya. Terus yang kedua, Pemahaman Bang. dan pengajaran itu yang ditulis oleh Paulus kan, bahwa orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Oke, yang kedua, Bang. Terus yang dikutuk itu manusia atau Tuhan, Bang? Yesus waktu dikutuk itu, Bang. Yesus waktu terkutuk, Yesus kedudukannya dia manusia atau dia Tuhan, Bang? Yang mengutuk Yesus, siapa yang mereka yang percaya dia adalah Tuhan kecuali para murid? Ya tentu dia sebagai manusianya yang dikutuk. Manusia. Jadi waktu Yesus kena kutuk, dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Ya memang kan firman datang kan, Allah datang menjadi manusia kan? Di dalam kemanusiaannya kan? Jadi pernah Yesus ini berhenti tidak Tuhan dia waktu dia terkutuk ya? Tapi pada mulanya dia kan adalah firman itu, adalah Allah itu sendiri kan, dalam Yohanes yang tadi kita bahas. Jadi yang terkutuk ini manusia atau Tuhan, Bang? Ya kemanusiaannya yang terkutuk, ya makanya Allah kan keluar. Iya kan? Makanya ketika Yesus sebelum mati, kan di Kolose 2 ayat 9 tadi yang saya baca bahwa di dalam kemanusiaannya, iya kan, berdiam kepenuhan Allah, iya kan? Jadi kepenuhan Allah itu ada di dalam jasmanianya, dalam kedagingannya. Oke, jadi Makanya waktu di kayu Yesus salib, jadi dengar dulu, waktu Bang, di Yesus kayu ya ini, salib. Bang, ya. Jadi waktu Di Yesus kayu salib, Allah kan keluar, makanya dikatakan, Iya, paham, Bang. Eli, Eli lama sabaktani, Allah, Allah, Iya. kenapa engkau meninggalkan aku? Iya. Itu kepenuhan Jadi Allah itu keluar. Jadi pernah Yesus ini waktu terkutuk, Bapak di dalam dirinya itu keluar. Jadi pernah Yesus kekosongan Tuhan di dalam dirinya waktu dia terkutuk. Betul ya, Bang ya? Iya, tetapi Ya. abang nggak boleh mengingkari ya bahwa kedagingan Yesus itu pun berasal dari firman. Tetapi ya ketika dia menjadi kutuk, ya memang kepenuhan kealahan itu ya keluar dari dalam diri Iya, Yesus. artinya Karena adalah dia menjadi kutuk. di Iya, situ. artinya adalah waktu Yesus dikutuk oleh manusia, diperkuat oleh Paulus, Yesus kekosongan ketuhanan karena Bapa sudah keluar dalam dirinya. Yang dimaksud Eli Eli lama sabaktani tadi itu. Iya, kepenuhan Betul? Allah itu kan keluar. Keluar. Karena Allah itu kan nggak bisa menjadi kutuk, tetapi Oke. kemanusiaannya Yesus, kedagingannya itulah yang menjadi kutuk. Oke, paham Bang. Oke. Kita lanjut ya, Bang. Artinya Yesus Abang sudah paham toh? Abang Iya, sudah paham? Pak, artinya Yesus Berarti sudah pernah. bisa baptis, ya, sudah bisa Iya, baptis, gimana? enggak apa-apa, Bang. Jadi Yesus pernah kekosongan ketuhanan waktu dia terkutuk. Betul ya, Bang ya? Ya. Jadi Yesus pernah kekosongan ketuhanan waktu dia terkutuk. Betul? Abang gak usah mengatakan pernah kekosongan ketuhanannya. Pokoknya sebelum dia mati, dia menjadi kutuk, kepenuhan kalahannya itu keluar. Makanya Dia keluar berkata, berarti kosong. aku nggak bisa mengatakan seperti itu. Nanti dia nanti menjadi maknanya jadi apa ya? Bisa bermakna ganda nanti, Bang. Ya udah terserah Abang dah. Yang terakhir, Bang. Jadi terakhir ya. Kapan Yesus itu pemulihannya tidak terkutuk lagi? Siapa yang membuat dia mengeluarkan kutuk dalam dirinya? Silakan. Ya, jadi oke. Jadi setelah dia memberikan dirinya, jadi Yesus itu nggak pernah mati karena manusia ya, nggak, karena Yesus juga mengatakan ya, Yesus mengatakan bahwa dia menyerahkan dirinya kan, sehingga dia mati, kemudian dia pun mengambil kembali nyawanya kan. Itu kan ada ayatnya kan, itu sudah pernah kita bahas juga, itu ada ayatnya. Bang, pertanyaannya Jadi, adalah siapa yang melepaskan kutuk di dalam diri Yesus? Saya Bang. kalau nggak ada tertulis, saya nggak berani untuk bernarasi, Bang. Oke. Waktu dia bangkit kembali, Roma 14:9, Bang. Dia bangkit, kemudian Paulus mengatakan, saya bacain ya, Bang ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi dia mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Pertanyaannya, Bang, apakah waktu dia bangkit hidup menjadi Tuhan, kutukan itu masih nempel ke dalam diri Yesus atau sudah nggak ada kutukan itu? Setelah dia mati, dia kan masuk ke dalam kerajaan maut kan, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum pernah mendengarkan tentang kedatangan Mesias ini. Dia kan 3 hari kan masuk dalam kerajaan maut. Kutuk itu ya sudah selesai, Bang, di kayu salib itu, Bang. Loh, justru di Sudah kayu, antara itu kan justru sudah di, selesai. Abang ingin jadi, Bang, justru di kayu salib dia kena kutuk, Bang. Iya, dan itu sudah selesai ya.
pencurahan darah itu, kutuk itu selesai, kutuk daripada hukum Taurat itu Siapa yang selesai, menyelesaikan? Bang. Siapa yang mengeluarkan kutukan itu? Siapa yang menyelesaikannya? Dengan kematiannya secara otomatis hukumnya begitu, Bang. Dengan pencurahan darahnya, maka kutuk hukum Oke, Taurat itu paham. selesai. Jadi kematiannya dan darahnya ini membuat dia terkutuk atau membuat dia tidak terkutuk? Terkutuk itu, Bang, itu sebagai pengajaran orang-orang Yahudi, semua orang yang mati di kayu salib berarti adalah orang-orang yang sudah terbukti ya, menurutnya kan begitu, terbukti Oke, baik. melakukan dosa kan. Mereka melakukan dosa sehingga mereka terkutuklah yang di kayu salib itu karena dosanya. Terakhir Nggak Bang. mungkin, nggak Ya udah mungkin cukup Bang, orang-orang yang mati cukup di Bang. kayu Aku mau salib. berbagi yang lain cukup. Menurut Anda, ada kan dua janji saya. Roma 14:9 ini Anda setuju atau Anda mau koreksi? Tulisan Paulus. Yang mana, Bang? Saya bacain ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Anda mau mengkoreksinya atau Anda setuju? Kalau Paulus mengatakan Yesus mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Silakan. Ya, setuju, Bang. Setuju, ya udah. Artinya memang Yesus mati dulu baru hidup. Kalau dia nggak mati dia nggak menjadi Tuhan, betul? Begini, Bang, jadi kemanusiaannya kan mati kan di kayu salib, tapi dia kan bangkit sehingga dia kembali Menjadi Tuhan. ke dalam keilahiannya, nggak Iya. ada lagi kedagingan kemanusiaannya. Jadi dia murni kembali kepada keilahiannya karena kemanusiaannya itu telah mati di kayu salib menjadi kutuk itu tadi. Oh, Sudah yang bangkit selesai manusia, kemanusiaannya. Bang, yang bangkit manusia kok Bang? Kenapa Bang bilang bangkit manusia? Abang baca kan tadi yang cerita yang Thomas tadi mengatakan, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia kan Bukan masuk itu secara Bang. tiba-tiba Bang, loh. Anda Pintu tahu tertutup nggak? semua. Waktu dia bangkit itu menemui murid-murid, dikira dia hantu loh. Dia memperlihatkan badan-badannya semua, kemudian minta makanan ikan goreng, dia makan. Manusia kok Bang yang ditemui mereka? Tetapi bagaimana dia bisa menembus pintu? Coba, Abang ceritakan dulu. Semua terkunci katanya pintu kan? Pintu-pintu semua kan terkunci. Tiba-tiba Enggak. mereka, Loh, tiba-tiba emang Yesus ada di tengah-tengah mereka. Oke, terus? Jadi menurut Anda itu bukan manusia? Ya dia sudah dalam keilahian. Ya dia bisa dia apa ya? Dalam kesempurnaan tubuhnya. Kalau manusia utuh, nggak mungkin dia bisa menembus. Nggak mungkin dia bisa menembus pintu. Oh, jadi bukan manusia utuh, kayak hologram gitu ya, tembus pintu gitu ya? Terserah lah mau hologram, yang pasti dia bukan dalam tubuh kedagingan karena dia bisa menembus pintu kan, dan dia langsung Oke, berada di baik. tengah-tengah murid-muridnya kan. Kan itu penjelasan ayat itu. Jadi yang bangkit itu bukan lagi daging asli, anak Maria. Sudah dalam kesempurnaannya, bukan lagi dalam daging kemanusiaannya, sudah dalam kesempurnaannya. Nah, terus itu bukan anak Maria lagi tuh. Awal mulanya dia lahir sebagai manusia kan anak Maria ya. Dia ya, dari awal Bang, rahim Maria itu hanya apa ya, Numpang lewat. diizinkan Tuhan Nah, numpang supaya lewat lah. kalau Abang mau katakan numpang lewat ya seperti itu. Tetapi di dalam kemanusiaan, dalam hubungan kemanusiaan, yaitu ibunya kan sebagai yang melahirkan dia. Kan pengertian dari ibu itu kan wanita yang Ya melahirkan cukup Bang, kita, cukup yang Bang. keluar dari kandungannya. Yang bangkit ini Bang, yang bangkit ini menembus pintu ini, menurut Anda ini masih anak Maria atau bukan lagi Bang? Kita nggak Yang bisa berisik nih, memberikan- Bos. Itu pengamat berisik loh. kita nggak bisa Itu tuh. memberikan pemahaman, nggak bisa kita memberikan pemahamannya, Bang. Aku nggak bisa menjawab itu. Nanti Abang akan apa ya? Abang akan kejar saya dengan pertanyaan yang baru lagi. Jadi Abang harus pahami di dalam kemanusiaannya ya dia punya ibu, tetapi Oke. sesungguhnya dia adalah firman Saya nggak Allah itu kejar. sendiri. Terakhir Bang, menurut Anda anak Maria itu masih ada atau sudah nggak ada? Terakhir. Ya kalau Anda mengatakan Yesus anak Maria, anak Maria itu adalah Yesus itu di dalam kemanusiaannya, ya dia kan sudah di surga, sudah naik ke surga kan, disaksikan ratusan pasang mata kan. Oke, Sudah naik ke surga, kan? artinya kesimpulannya adalah anak Maria masih ada di surga, namanya Yesus, itulah Tuhannya Laskar Kristus, betul? Tapi Abang juga harus pahami ya Bang, ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi mana duluan iya ada? Bang.
Maria atau Yesus coba? Jadi sampai kapanpun Yesus itu tetap anak Maria yang ada di surga, itulah Tuhan Anda. Kesimpulannya begitu, betul? Iya, ketika dia Oke, menjadi terima kasih. manusia, ketika dia menjadi Ya udah manusia, cukup Bang, udah Pak. ibunya Udah adalah Anda Maria, jawab. iya. Udah Anda jawab, Tuhan Anda adalah anaknya Bunda Maria yang ada di surga. Kan udah dijawab, Bang. Jangan berantem lah kita. Silakan Pak Dalbo, diambil alih. Mungkin Bang Juma, saya juga mau ngopi lagi. Bang Santo silakan. Saya Gantian. gantian juga dulu Bang ya. Mungkin ada yang lain dulu yang masuk untuk diwawancarai dulu. Diwawancarai. Oh jangan gitulah. Ini sidang ilahi. Enggak, sudah dari tadi Bang Kudalbo, tapi saya Iya, sedang iya, iya, di Komal ini. Apa Ya, artinya diskusinya masih alot, masih enak lah Santun. Kalau ada Iya. perdebatan-perdebatan itu hal biasa ya. Ya. Silakan Ini Pak. dulu Bangku ya, yang lain dulu Bang. Siap. Iya. Pak pengamat, selamat sore menjelang pagi. Oh, Santo masuk. Iya, jadi dia ini wonders ya, Prof Andi. Yesus itu Bapa kan katamu kan? Siapa Bang saya? Iya, siapa lagi? Oh, Yesus itu Bapa. Yesus itu ya firman Bapa ya. Bapa ada di surga Bang. Bagaimana sih? Oh, Bapak. Jadi waktu Yesus mati Bapak nggak mati gitu. Ya Bapak ya di surga lah, bagaimana, sedangkan Yesus saja teriak-teriak di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, ya dia ada di surga lah Bang. Oh, Bapak Yesus Nah, terus Tuhan pencipta langit dan bumi ada berapa dong? ya ada satu Allah Bapa. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan ya? Ya mereka kan punya peranan masing-masing. Firman yang adalah Yesus itu dia berperan untuk melakukan misi penyelamatan kepada manusia kan. Sedangkan Roh Kudus itu roh yang untuk membimbing kan, untuk mengajari pada manusia. Itulah tiga pribadi Allah. Sedangkan Bapa ya itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Bapa ada Bapa di surga, Yesus ada di dunia melakukan misinya. Iya. Seperti itu. Iya, berarti Tuhan ada berapa? Tuhan itu satu, hakikatnya satu Allah kan. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Kan firman yang ada dari dalam diri Allah keluar menjadi manusia kan. Firman yang dalam diri Allah keluar apa? Jadi waktu dia jadi daging gimana dong? Firman itu gimana? Kok gimana? Yang menjadi manusia sama seperti kita. Ya, waktu daging yang dia lepas dari alat vital itu Lukas 2 nomor 11 itu Tuhan juga, firman juga itu. Iya, firman itu kan yang menjadi manusia kan. Dia bertumbuh ya seperti manusia normalnya, Bang. Iya, maksudnya gini, yang ini kan kamu maksakan gitu kan. Nah, Bukan sekarang maksakan, firman memang itu kenyataannya, bukan maksakan, itu, Bang. Gitu loh. Itu firman juga yang kelepas dari alat vital Yesus gitu loh. Ini kan sesuai data ya. Enggak ada. Iya, memang sesuai. Iya, memang betul yang Abang bilang itu. Ya, nama juga firman telah menjadi manusia. Mau Abang bilang terus ada, maaf kata ya, ada jenis kelaminnya. Ya memang iya kan, Yesus kan laki-laki. Firman menjadi manusia, menjadi murni seperti manusia. Iya. Jadi daging yang kelepas itu firman itu. Firman yang sudah menjadi manusia, kan sudah menjadi manusia firman ini. Iya kan sudah menjadi daging. Nah, Iya, awal jadi mulanya dagingnya firman itu menjadi kelepas. manusia, iya. Iya, jadi dagingnya itu kelepas itu firman juga. Iya, yang tadi awal mulanya firman menjadi manusia, Oh, iya. berarti sebagian dari firman itu yang telah menjadi daging sudah terpisah lagi. Kok sebagian? Seluruh waktu daripada disunat- firman yang masuk ke dalam rahim Maria itu menjadi 100% menjadi manusia seperti kita, dia bertumbuh. Iya, tahu. Firman itu kan menjadi daging toh. Nah, Lukas 2 nomor 11 setelah 8 hari pentairan, kamu jangan kabur-kaburan ini. Jadi Lukas 2 nomor 11 itu kan setelah 8 hari disunat nih. Nah, yang disunat ini kan kedagingan toh. Ya toh? Iya. Nah, yang disunat ini kedagingannya, daging yang terlepas itu firman juga itu. Firman yang sudah berubah jadi manusia, Bang. Abang bikin kue, tepung. Tadinya dia tepung ya kan, bisa kita terbang-terbangkan. Begini setelah dia menjadi kue, apakah kue ini tepung? Ya awal mulanya dia tepung. Iya, yang saya tanya yang terlepas dari kedagingan itu kemana itu? Firman juga itu kan? Kan kalau Ya disunat kan firman dipotong. sudah berubah menjadi manusia. Aduh, Pak, iya, Bapak ini nggak ngerti loh. Inilah sekali. Abang yang nggak ngerti, abang membatasi diri firman itu sebagai perkataan Allah, makanya kita nggak ketemu. Iya, saya sudah kan kamu sudah dijelasin tadi sama Bang Zuma, kamu nggak mau terima nih. Oke, sekarang firman itu menjadi daging. Nah, daging Iya. ini daging, bentar ya, daging. Oke. Ya, coba kita pelan-pelan nih. Yesus itu seutuhnya kedagingan kan? Semua kaki, tangan, ya toh, termasuk termasuk itu yang disunat toh kedagingan toh?
Iya, itu kedagingan. itu Jadi- maaf. Persamaan kata daging itu dalam kemanusiaannya. Nanti jangan apa yang bilang darah itu daging juga kan. Jadi tulang-tulang ya maksud daripada kedagingan itu kemanusiaan ya itu. Lanjut. Iya, kedagingan lah namanya kan manusia daging Yesus tuh. Kan Iya. Saya hanya pastikan jangan sampai nanti kita keliru makna. Lanjut Bang. yang saya tanya kedagingan ini yang terlepas dari bagiannya Yesus itu kan firman juga kan? Iya, awal mulanya. Nah, itu kemana itu waktu dia disunat itu? Ya dibuang lah kan sudah menjadi sudah dalam kedagingan. Lo katanya firman telah menjadi daging, gimana sih? Terus dibuang. Ya dibuang kan sudah. Ya memang kan tradisinya kan begitu, dipotong ya dibuang. Terus masalahnya apa? firman Kan yang sudah menjadi firman, loh kok firman dibuang gimana? Berarti Tuhan dibuang. Makanya abang kan membatasi firman itu kan hanya berupa kata-kata, Bukan nasihat. saya duka. iakan daging. Yang saya tanya, firman yang daging ini sudah dibuang. Iya sudah firman itu kan sudah menjadi. Firman telah menjadi daging. Iya, Jadi firman kan sebagian sudah daripada menjadi. Tuhan itu yang menjadi daging sudah dibuang. Ya kan daging itu yang dibuang. Masalahnya apa? Daging itu sudah menjadi firman toh? Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging. Daging itu firman. Iya. Makanya sama toh, daging firman daging. Nah, daging ini terlepas, dibuang daging itu, firman itu. Kan firman itu jadi daging. Ya bukan berarti daging itu berubah lagi menjadi firman, yang nggak seperti itu. Firman Nah, iya, itu daging. menjadi daging, selesai menjadi daging. Jadi ketika Jadi dipotong. daging ya, daging ini firman toh. Iya. Nah, firman ini kan Tuhan katanya nih. Sebagian dari Tuhan atau Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Theos, Tuhan toh. Ini firman dibuang-buang gimana sih? Iya, firman sudah menjadi daging. Oke, kalau Bagaimana, Anda Bang? tadi Abang paham? sebagian daripada Tuhan telah menjadi, berarti sebagian Tuhan ini dibuang. Bukan Bang, begini. Firman yang dibuang itu nalar abang diambil yang oleh salah. iblis. Abang mengulang-ulangi begini ya. Firman menjadi daging, jadi manusia, selesai. Jadi kalau dia disunat dibuang, Tunggu dulu. ya dagingnya. Abang hanya membayangkan, loh, kan daging ini kan adalah firman. Firman ini sudah berubah menjadi daging, ya sudah letak, selesai, jadi daging. Ketika dia disunat, ya disunat. Selesai, itu dagingnya daging, bukan firman lagi. Ini gara-gara si Meong ini. Gimana sih ini dagingnya daging bukan firman? Loh, katanya firman telah menjadi daging. Kan sudah menjadi daging, ya selesai. Jangan Anda berubah-berubahkan lagi nanti. Daging ini kan berarti firman, ya nggak begitu. Firman sudah menjadi daging. Selesai. Firman sudah Nggak menjadi ada lagi daging. mau berubah-berubah Daging mau sudah- menjadi firman lagi. Oke, firman sudah menjadi daging. Daging itu firman toh? Nggak bisa Bang balik-balikkan. Firman sudah menjadi daging, selesai. Makanya Bung, di situ kan sebenarnya perkataan Yohanes tidak pernah Yesus berkata bahwasanya firman itu aku adalah Yesus, firman Tuhan yang menjadi manusia toh. Nah, kamu paksakan di situ dari Hamne Plato itu. Nah, sekarang saya tanya, sesuai yang tertulis firman telah menjadi daging. Oke. Oke, Abang bawa Daging Yohanes ini ya. disunat. Maaf ya, alat vital itu termasuk daging tidak? Masuk toh? Daging. Kan semua ini kedagingan itu toh? Iya. Ya, berarti setelah terlepasnya daging ini, itu firman juga toh? Abang paham nggak sih? Firman menjadi daging, selesai. Abang nggak boleh balik-balikkan dia, daging ini menjadi firman lagi. Firman menjadi daging, selesai. Dia menjadi utuh. Seperti manusia, baik darahnya, tulang-tulangnya, maupun ketika dia sunat kulit arinya, ya itu tetap ya kulit ari, seperti kita sendiri. Oh, enggak gini Bung. Firman itu telah menjadi daging, itu 100% kedagingan toh? Termasuk itu toh daging? Iya. Nah, termasuk alat vital, maaf ya, karena kan ditulis di dalam. Iya, seluruhnya yang ada di dalam tubuhnya. Iya, berarti kalau firman telah menjadi daging pas disunat, kalau orang disunat kan itu berarti daging itu ada yang terpisah dari Iya, tubuh. ada. Iya, kulitnya iya dibuang. Yang saya terus tanya daging yang terpisah itu kan firman dibuang. Abang jangan membalikkan dia menjadi kembali firman lagi. Ya dagingnya tetap daging. Kan Iya, sudah daging ini kan sudah menjadi firman toh. Gimana sih ini? firman berubah. Ya Tuhan deh. Firman menjadi daging. Iya kan? Sudah selesai. firman Abang jangan menjadi membayangkan daging, daging ini nanti menjadi firman lagi. Loh, bukan Bagaimana di firman dalamnya? telah Bung, firman telah menjadi daging. Iya. Ya kan ketawa kan sambil Masalahnya, Bang firman Laskar, telah menjadi Bang daging, Kristus. makanya kamu telan itu.
Bagaimana Bangko? Bagaimana? Masalahnya, makanya masalahnya dikatakan Bang tadi Kristus. Hamil tentang firman Nah. perkataan toh kau nggak terima. Kan begitu. Kau tarik firman menjadi daging menurut kata Yohanes. Sementara tidak ada pernyataan Yesus bahwasannya dia itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Saya kasih sedikit ya. Kalau dia itu firman Tuhan yang menjadi manusia, kenapa waktu dia dibaptis di Yordan, kenapa dia masih mendengarkan firman? Dan kenapa kalau dia itu firman itu, kenapa dia menyampaikan firman? Dia diperintahkan untuk menyampaikan firman. Padahal dia itu kan sudah firman itu sendiri. Kalau menurut Yohanes. Sementara tidak ada pernyataan Yesus. Nah, dipaksakanlah Yohanes ini, firman telah menjadi daging. Setelah ditanya, alat vital itu kan kedagingan. Terlepaslah dia dari situ. Berarti kalau firman telah menjadi daging, berarti daging itu firman. Nah, terus dibuang firman yang terlepas itu kan? Kemana itu kok dibuang? Itu kan firman. Kenapa enggak? Maksudnya ya kalau firman telah menjadi daging kan maksudnya mungkin disimpan atau gimana gitu. Abang kenapa memaksakan diri? Kan sudah dikatakan firman menjadi daging, selesai dia menjadi daging, menjadi manusia, sama seperti kita. Jadi abang nggak boleh lagi berpikir, loh berarti ketika dia disunat, berarti ini firman ini dibuang, sudah menjadi daging, nggak ada kembali lagi mau menjadi apapun. Terus air ludahnya Tuhan Yesus ketika dia membuang ludah, terus firmannya itu terbuang sia-sia seperti itu. Sudah menjadi daging, selesai titik. Apa Jangan yang menjadi bayangkan daging? lagi. Jangan membayangkan kembali menjadi firman kembali. Enggak, firman selesai itu- menjadi firman, apa menjadi manusia. Nah, firman itu adalah Tuhan toh? Ya? Firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 toh? Theos. Firman itu Iya. adalah Theos, Tuhan toh? Iya. Oke. Iya, karena kan awal mulanya kan berasal dari Allah kan, dan firman itu adalah Allah kan dalam Firman itu jangan pakai Allah. Oke, kalau satu L aja atau Theos. Firman itu adalah Theos atau Tuhan toh, sesuai Yohanes 1 nomor 1. Kan begitu. Berarti Tuhan ini telah menjadi manusia toh, menjadi daging gitu loh. Begitu kan firmannya. tariknya kan? Iya, kan kita kan nggak boleh Ya, membatasi kita loh. sepakat ya, kemampuan berarti Tuhannya. Theos ini telah menjadi daging. Oke, Tuhan telah menjadi daging, betul? Begini bang, ketika firman menjadi manusia, abang nggak bisa membayangkan firman itu Saya nggak habis. bayangkan, saya nggak pernah membayangkan Jadi itu. sama seperti Dari mana roh. waktu saya membayangkan. Sama Saya seperti tanya roh. lewat data, Pak. Sama seperti roh. Roh Kudus diberikan kepada banyak orang, miliaran orang ya kan, kepada orang-orang yang percaya. Bukan berarti Roh Kudus itu hanya satu. Karena Allah itu sumber firman dan dia pun juga sumber Nggak roh. nyambung, Pak. Jadi nggak ada istilah habis. Karena abang membayangkan dia Coba saya selesai. ada bayangkan Berarti dari tadi saya lagi main ini, lagi main Mobile Legends, nggak ada bayangkan itu. abang membayangkan itu ketika firman menjadi manusia, berarti Allah itu sudah di dalam diri Yesus. Firman habis enggak, karena Tuhan itu sumber firman dan sumber habis. roh. Emang saya nggak ada bilang tadi firman habis? Tidak. Kamu ini ngarang-ngarang firman habis dari mana? tapi kan- Nggak, saya tapi jual kan- firman. Terus habis orang mau beli. Bukan begitu. Penjelasan abang kan kira-kira seperti itu. Bukan Abang mengartikan firman itu satu, begitu loh. Saya nggak bilang Firman satu, Pak. Dari mana saya bilang firman itu nggak satu? bisa Kamu ini. habis-habis. Kamu kok kesana kemari. Firman telah menjadi daging. Kalau kita tarik, firman itu adalah Tuhan. Di dalam datamu. Berarti Tuhan adalah firman, betul? Bingung. Iya. Tapi tidak berarti- terbatas ya. Firman itu nggak terbatas. Iya, firman itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah firman menurut Yohanes 1 nomor 1. Sudah Iya. dikatakan tadi Gurunda Zuma, ini kamu nggak mau terima. Nah, sekarang terima Iya. ini dari pentafsiran filsafat dari Hamne Plato. Kau telan ini. Nah, sekarang Tuhan ini telah menjadi daging, toh. Nah, daging ini dari Yesus ini kan 100% kedagingan nih. Disunatlah gitu loh, terlepaslah kedagingan tua yang kedagingan ini yang Tuhan telah menjadi daging. Berarti daging ini jangan kau pura-pura bego. Tuhan telah menjadi daging ini sudah terlepas. Berarti ada dua kedagingan, daging yang terlepas dan daging yang tak terlepas. Ngerti? Abang membayangkan Tuhan itu menjadi daging, Tuhan yang Saya mana? nggak pernah Coba? bayangkan, Kucuk. Dari mana saya bayangkan, Kucuk? Abang tadi kan bilang Tuhan sudah menjadi daging. Ya, Sekarang saya tulis loh, Tuhan telah menjadi daging toh. Kamu bikin naik darah saya. Kenapa? Tuh. Lama-lama kau gigit juga kupingku nih. Aku gigit kupingku ini. Firman telah
menjadi daging. Firman itu Tuhan Theos. Theos telah menjadi daging. Memang agak rumit kan Bang memahami kekristenan kan. Memang harus orang-orang yang sebenarnya yang dijelaskan orang-orang tadi yang Bapak dikarunia Subas Roh Kudus yang mampu memahami itu Bang. Aduh, kamu Percaya yang lah aku mau memahami bilang. secara filsafat Habibie Plato. Banyak loh Itu. Bang, banyak orang stres Bang karena memahami itu. Gak Memang ada rumit yang itu terkait Bang. dengan data itu. Yesus sendiri Itu abang berkata, tadi sudah mulai, abang kan sudah mulai stres itu kamu mau yang gigit sudah mulai kuping itu. stres. Nah, kamu kan sudah mulai stres ini, bingung kan? Kamu yang bingung, kalau saya nggak bingung. Wah, aku sedikit pun gak ada bingung, aku gak ada sedikit bingung. Loh, Sedikit pun aku sekarang gak ada bingung. sekarang Serius. saya tanya, coba kalau kamu nggak bingung. Iya, Firman silakan. adalah Tuhan. Tuhan adalah firman, sama tidak? Di mana ada tertulis firman adalah Tuhan? Pada mulanya adalah Theos. Firman. Theos, nah, ya toh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos, betul? Ya, Nah, firman firman itu itu dengar adalah dengar Tuhan. ini Bang. Sabar Pahami ini. begini. Pahami, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya kan? Dia sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. adalah. Artinya, Betul. firman itu adalah Allah. Masa Tidak kalau bisa saya balik- terlepas dari kalau saya balik, kemahakuasaan Allah itu adalah Allah. firman sama. Sama atau tidak Ya. sama? Apa? Kalau saya balik, misalnya firman itu kan adalah Allah, adalah Theos, adalah Tuhan. Nah, saya balik, Tuhan itu adalah firman, sama tidak? Tetapi abang jangan pernah Jangan pakai menghilangkan tetapi, setan putar. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ingat Iya. loh kata bersama-sama berarti, Iya, berarti firman kata dan kunci- Allah itu berbeda. Itu dua pribadi yang berbeda kan? Betul kan? Enggak, maksudnya Dua kata hal yang kunci berbeda, terakhir. kan? Kata terakhir itu apa kata terakhir? Firman itu adalah Tuhan toh. Nah, saya balik. Iya, dan Misalnya iya, karena begini. itu adalah miliknya Allah. Salah satu pribadi dari dia. Pengertian dari firman itu kalau adalah Anda Allah. berarti Karena milik itu berarti adalah bagian dari berasal. pribadi dia. Berarti betul apa yang dikatakan Bang Gurna Zuma tadi. Firman itu berasal dari Tuhan. Iya, yang menyalahkan itu siapa? Kan saya katakan memang kan firman itu kan salah satu pribadi dari Allah dan firman itu adalah Allah, iya kan? Begitu. Iya, Jadi jangan ada satu kata pun yang firman kita itu hilangkan. berasal. Bukan firman itu. Kalau Anda tarik firman itu adalah kembali ke tadi, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman Aduh, itu kalau bersama-sama. Anda berkata dengan- tunggu dulu. Begini, kalau Anda tadi yang berkata firman itu berasal, itu betul. Berarti firman itu bukanlah Tuhan. Tuhan itu bukanlah firman. Ngerti nggak? Makanya aku bilang, Bang, Berarti jangan ada firman satu kata. itu memang berasal dari Allah dan firman itu bukanlah Tuhan seperti penjelasan tadi. Dikala mana Tuhan berfirman, sifat Tuhan berfirman, firman yang dikeluarkan dari Tuhan itu ya sudah berdiri sendiri. Misalnya, jadilah terang. Terang itu bukanlah Tuhan, dia sudah berdiri sendiri. Ngerti? Firman itu bukanlah Tuhan. Kalau ditarik misalnya firman itu adalah Tuhan, nah di saat Tuhan berfirman jadilah terang, berarti terang itu pun Tuhan. Seperti itu jadinya, Pak. Kalau firman berasal, iya betul. Berarti batalah di situ firman itu adalah. Berarti firman itu berasal dari Allah. Itu yang pas. Berarti gugur firman itu adalah Tuhan. Makanya Bang begini ya, izin saya bicara. Kalau abang berbicara tentang penciptaan, di situ kan berfirmanlah Allah, maka dia berkata-kata, menghendaki segala sesuatu itu ingin ada, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dia dengan berfirmanlah, berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus, dia bukan berfirman, tetapi firman itu ya untuk menjadi manusia. Jadi dia bukan berfirman, firmannya itu yang diutus keluar. Tetapi Lukas 1 nomor 26 kau baca enggak itu? dalam menciptakan Itu langit Tuhan dan bumi. memerintahkan siapa itu? Tuhan memerintahkan siapa itu di dalam Bible Makanya itu? abang harus bisa membedakan berfirman dan mengutus firmannya. Berfirman dan mengutus firmannya itu berbeda. Kalau dia berfirman maka dia berkata, berucap Jadi untuk waktu menjadikan waktu Tuhan sesuatu yang mengutus tidak ada malaikat menjadi itu, ada. aduh, waktu Tuhan Bagaimana? mengutus malaikat itu dengan cara apa itu? Dia dengan cara ya berfirman, berkata, dia utus. Firman. Iya. Yesus bukan dengan berfirman, bukan dengan berkata, firmannya Lukas yang 1 nomor diutus. 26 itu dengan cara apa coba? Yesus firmannya yang diutus. Dalam Yohanes dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firmannya itu diutus Coba Anda buka masuk dulu dalam Lukas 1 rahim nomor Bunda 26. Maria. Buka Berbeda, coba Anda Bang. baca Lukas 1:26 itu. Abang baca saja silakan. Berbeda kalau tadi Allah berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah Yesus di dalam rahim
Maria. Maka dia dengan perkataan, ini bukan dengan perkataan tetapi firman yang diutus masuk keluar dari Allah, firman itu masuk ke dalam rahim Maria. Bedakan berfirman dengan diutus. Seperti itu. Emang kamu ini. Lukas 1 Bahkan, Bang. itu Tuhan Coba abang mengumpulkan siapa begini itu? bang. Coba abang. Malaikat. Abang Terus akan lebih berkata ringan kepada- pikiran abang. Abang akan lebih ringan pikiran abang. Abang terima Yesus, baptis, baru abang akan terbuka lah pikiran Yang abang. juga apa baptisnya dari mana? Yesus nggak pernah keluar mulut dari Yesus Kristen kok. Terus kamu mau ajak aku Kristen? Hah? Lah, di mana masa Yesus- Di mana Yesus mengkristenkan satu orang? Kau sebut. Siapa dia? Siapa yang Yesus kristenkan? Coba Abang sebut. tahu nggak pengertian Saya Kristen tanya, apa? Yesus mengkristenkan satu orang saja, siapa? Lah, kok Siapa satu yang pernah orang? dikristenkan Yesus? Iya, murid-muridnya kan itu kan pengikutnya, pengikut Yang Kristus. mana datamu? Datamu di mana? Yesus Bang. mengkristenkan mana? Pengertian Yesus Kristen apa menurut Yesus abang? Pengertian mengkristenkan Kristen? Bartolomeus mana datamu? Pengertian Kristen menurut abang apa? Kan mengikuti Aduh, teladan yang Yesus. saya tanya, Yesus pernah nggak mengkristenkan satu orang? Coba jujur. Iya, para murid, para pengikutnya. Mana? Datamu? Loh, pengertian Kristen itu kan pengikut Kristus. Mereka mengikuti Aduh, Yesus. Kristen yang Berarti dia saya kan dari tanya, Kristen. Kristen yang dibawakan Paulus 1 Korintus 11 nomor 25 itu Kristen, ada nama kata Kristen situ, ada kata Kristen. Ya, sekarang saya tanya, di mana Yesus pernah mengkristenkan orang? Iya, Kau para jawab, terus kamu muridnya ngajak aku ratusan Kristen. orang itu bang, ribuan orang dikristenkannya selama dia Yesus. melakukan pengajaran. Mana? Makanya dia mengikut. Kok mana? Mana? Semua orang yang mengikuti Yesus itu namanya Kristen, pengikut Kata Kristen. Kristen, kata-kata Kristen waktu Yesus masih ada, ya belum diangkat, ada nggak kata-kata Yesus itu keluar Kristen? Saya belum diangkat nih Yesus, ada nggak kata Kristen? Pengertian Kristen apa? Kan mengikuti Kristus. Woi, kata Kristen kalau tidak ada di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 25 itu baru. Tapi kan ternyata ada kata Kristen. Kata Di Kristen dalam itu kan hanya Kisah sebagai Para Rasul 11 nomor sebutan. 25. Kamu baca di situ Itu kan yang sebutan membawakan orang-orang yang Paulus. mengikuti Udah. mengikuti pengajaran Berarti Yesus Kristus, sudah kamu Bang. akui ya, tidak pernah ada Yesus mengkristenkan satu orang. Terus kau aja aku Kristen, kamu ini gila kah? Kalau abang nggak mau, nggak apa-apa. Paling Nah, resikonya Yesus abang masuk orang pribadi neraka. yang Muslim, bukan Kristen. Muslim Sudah, itu kalau tunduk abang dan nggak mau, sebentar dulu nggak lah. dipaksa bang. Paling abang masuk Yesus juga nggak pernah maksa kok kamu mengikuti dia. Kan kamu bukan pengikut dia. Emang kamu pengikut dia? Apa yang kau ikuti dari dia? Buat Hah? Yesus teladan-teladannya dikafani, semua, kau Bang. dikafani? Tidak. Emang kamu dikafani? Yesus dikafani waktu dia mati. Kamu pengikut dari mana dia? Loh Yesus bang, cuci masalah sampai wajah ke benar. tanah, Matius Iya, 26 nomor 39. Kau ikuti dia? Satu persatu Tidak. dulu bang, satu persatu. Ya, Satu tunggu persatu. dulu. Tunggu. Iya, Kalau satu-satu ya. masalah dikafani, Sebentar. itu tradisi Nah, orang sebentar. Yahudi. Oke. Katamu Itu kau tradisi. pengikut Yesus. Bukan pengajaran. Apapun berarti